Ketika pengakuan rahim yang dicuri memaksaku memilih antara berbagi ranjang atau terusir sebagai gelandangan, aku melangkah pergi tanpa banyak kata. Namun membawa satu rahasia besar yang tersembunyi di balik jemariku. Sebuah bom waktu yang akan membekukan seluruh harta kalian hingga runtuh menjadi abu dalam satu malam. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Lilin-lilin aroma api beraroma sandalwood menari lembut di atas meja makan porselen, menebarkan ketenangan yang kontradiktif dengan gemuruh di dada Raisa. Malam ini seharusnya menjadi puncak perayaan 5 tahun pernikahan mereka. Sebuah pencapaian yang bagi Raisa adalah bukti kesetiaan dan keteguhannya mendampingi Aris dari nol, atau setidaknya begitulah yang ia yakini selama ini. Di bawah temaram lampu gantung kristal, Aris tampak begitu tampan dengan kemeja flanel yang ia hadiahkan tahun lalu. Namun sorot mata suaminya itu terasa jauh seolah terjebak di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Raisa. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas. 5 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi aku tidak pernah menyesal memilihmu, ucap Raisa lembut. Tangannya terulur menyentuh punggung tangan Aris. Aris hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Ya, 5 tahun waktu yang cukup lama untuk menyadari banyak hal yang kurang. Sebelum Raisa sempat mencerna makna dingin di balik kalimat suaminya, pintu ruang makan terbuka pelan. Santi, asisten rumah tangga yang baru bekerja setahun di rumah mereka berdiri di sana. Biasanya Santi adalah gadis yang cekatan dan tak banyak bicara. Namun malam ini ia tampak berantakan. Rambutnya yang biasa diikat rapi kini tergerai kusut dan matanya sembab seolah baru saja menghabiskan waktu berjam-jam untuk menangis. Santi, ada apa? Saya sedang makan malam dengan Mas Aris. Tegur Raisa berusaha menjaga nada suaranya tetap sopan meski merasa privasinya terganggu. Santi tidak menjawab. Ia justru melangkah masuk ruang makan. Melewati batas tak kasat mata yang biasanya memisahkan majikan dan pelayan. Ia bersimpuh di lantai tepat di samping kursi Aris dan isakannya pecah seketika. Maafkan saya, Mbak Raisa, saya tidak sanggup lagi menyimpannya sendiri. Isak Santi sambil memegangi ujung celana Aris. Saya hamil, Mbak. Usianya sudah masuk 3 bulan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Raisa. Sendok perak di tangannya denting jatuh ke atas piring porselen. Menimbulkan bunyi nyaring yang memekakan telinga di tengah keheningan yang mencekam. Raisa menatap Santi dengan tatapan tidak percaya lalu beralih menatap. Aris mengharapkan suaminya akan berdiri dan mengusir wanita itu karena tuduhan gila ini. Apa yang kamu katakan? Santi hamil. Siapa-siapa laki-laki itu? Suara Raisa bergetar. Napasnya mulai pendek. Pikiran logisnya mencoba mencari celah untuk menyangkal kemungkinan terburuk. Namun Aris tidak bergerak. Ia tidak terkejut. Ia justru menarik tangannya dari sentuhan Raisa dan meletakkannya di atas kepala Santi, mengusap rambut gadis itu dengan gerakan yang sangat akrab. Gerakan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi Raisa. Jangan menangis lagi, Santi. Aku sudah berjanji akan menyelesaikannya malam ini, kata Aris dengan suara berat dan tenang. Namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat jantung Raisa. Raisa merasa oksigen di sekitarnya mendadak lenyap. Mas, apa maksudmu? Kamu kenal siapa laki-laki yang menghamilinya? Aris mendongak, menatap istrinya dengan tatapan yang kini sepenuhnya dingin dan tak memiliki empati sedikitpun. Laki-laki itu aku, Raisa. Anak yang dikandung Santi adalah anakku. Darah dagingku yang selama 5 tahun ini gagal kamu berikan. Kalimat itu menghantam Raisa lebih keras dari tamparan fisik manapun. Kegagalan memberikan keturunan adalah luka lama yang selama ini ia tutup-tutupi dengan kasih sayang dan pengabdian luar biasa kepada Aris. Ia telah menjalani belasan terapi, mengonsumsi ratusan obat, dan menanggung malu di setiap pertemuan keluarga. Semuanya demi menjaga perasaan Aris agar tidak merasa kurang sebagai seorang suami. Namun sekarang suaminya justru menjadikan kelemahan itu sebagai pembenaran atas pengkhianatan yang paling menjijikan. Kamu berselingkuh dengan pembantuku sendiri di rumah ini. Di saat aku sedang berjuang mati-matian di rumah sakit untuk program kehamilan kita. Suara Raisa meninggi dipenuhi rasa muak yang tak tertahankan. Santi tidak pernah menuntut apapun. Raisa,
Dia memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan. Kesuburan. Aris berdiri. Suaranya kini naik 1 oktav. Menunjukkan ego yang selama ini tersembunyi di balik topeng suami idaman. Aku lelah mendengar alasan dokter. Aku butuh penerus untuk bisnis ini. Dan Santi membuktikannya hanya dalam 1 kali kesempatan. Di ambang pintu muncul sosok lain yang memperparah penderitaan Raisa. Bu Lastri, ibu mertuanya masuk dengan wajah yang sudah disiapkan untuk menghakimi. Bu Lastri selama ini adalah sosok penekan emosi yang selalu menyindir Raisa tentang rahim yang kering dan kehadirannya di saat seperti ini bukanlah sebuah kebetulan. Sudahlah, Raisa. Jangan membuat drama. Ujar Bu Lastri dingin berdiri di samping Aris seolah mereka adalah satu barisan pertahanan yang kokoh. Ibu sudah tahu sejak bulan lalu. Ibu yang meminta Aris untuk tidak mengatakannya dulu sampai kandungannya kuat. Kamu harus sadar diri. Sebagai istri kamu sudah cacat secara fungsi. Raisa menatap ketiga orang di depannya. Suaminya yang berkhianat, wanita yang ia beri pekerjaan namun membalas dengan duri, dan ibu mertua yang menganggapnya tak lebih dari mesin pencetak anak. Rasa sakit yang tadi meluap kini mulai mendingin, berubah menjadi amarah yang beku dan tajam. Jadi, kalian semua sudah tahu kalian merayakan ini di belakangku, di rumah yang dibeli dengan aset ayahku. Tanya Raisa dengan nada yang mendadak tenang. Sebuah ketenangan yang menakutkan. Aris mendengus meremehkan. Jangan bawa-bawa ayahmu. Aku yang mengelola semuanya sekarang. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Biarkan Santi tinggal di sini sebagai istri keduaku demi anak itu. Atau kamu pergi dari rumah ini sekarang juga tanpa membawa sepeser pun harta. Ingat, semua aset sudah atas namaku. Raisa memejamkan mata sejenak. Ia merasakan detak jantungnya yang tidak lagi beraturan. Penghinaan ini bukan lagi soal cinta yang dikhianati, melainkan soal harga diri yang diinjak-injak hingga lumat. Ia melihat ke sekeliling ruang makan yang mewah itu. Semua barang di sini adalah sisa-sisa kejayaan almarhum ayahnya yang telah dihibahkan. Pengelolaannya pada Aris karena kepercayaan buta Raisa. Alih-alih menangis histeris atau memohon seperti yang mungkin diharapkan Aris. Raisa menarik napas panjang. Ia melepas cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya dan meletakkannya di atas meja tepat di samping potongan steak yang sudah dingin. Aku tidak butuh waktu untuk memilih, Aris, ucap Raisa pelan namun tegas. Matanya menatap tajam ke arah Aris, lalu beralih ke perut Santi yang masih rata. Aku akan pergi malam ini juga. Santi tampak terkejut. Sementara Bu Lastri tersenyum puas. Aris hanya mengangkat bahu, menganggap keputusan Raisa adalah bentuk kekalahan telak. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di balik ketenangan Raisa, ada sebuah ingatan tentang sebuah berkas yang disembunyikan ayahnya di brankas kantor pengacara keluarga. Berkas yang selama ini tidak pernah ia sentuh karena ia terlalu mencintai suaminya. Raisa membalikkan badan, berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Di dalam kepalanya, rasa sedih mulai berganti dengan perhitungan dingin. Ia memang kehilangan suami dan rumahnya malam ini, tapi ia tahu sesuatu yang mereka lupakan. Aris terlalu sombong untuk memeriksa detail hukum dari harta yang ia pamerkan. Sambil melangkah menaiki tangga, Raisa merogoh ponselnya dan mengirimkan satu pesan singkat kepada Dimas, pengacara ayahnya. Dimas, siapkan semua dokumen. Waktunya membuka rahasia yang ayah titipkan. Tekanan batin Raisa belum hilang. Namun, kini ia memiliki satu tujuan baru yang membuatnya sanggup melangkah keluar dari pintu rumah itu tanpa air mata. Ia akan memastikan bahwa saat mereka merasa paling menang, saat itulah ia akan meruntuhkan seluruh dunia mereka tanpa sisa. Langkah Raisa terasa berat saat meniti anak tangga menuju kamar utama. Tempat yang selama 5 tahun ini ia anggap sebagai tempat paling aman di dunia. Namun, aroma parfum Aris yang tertinggal di lorong kini terasa mencekik seperti bau pembusukan yang menyerang indera penciumannya. Di dalam kamar, ia segera membuka lemari besar berbahan kayu jati, menarik keluar sebuah koper hitam yang tersembunyi di sudut paling gelap. Tangannya gemetar saat menyambar beberapa potong pakaian. Hanya yang benar-benar miliknya yang ia beli dengan uang saku pemberian almarhum ayahnya, bukan dari kartu kredit yang diberikan Aris. Jangan terlalu repot mengepak barang yang bukan milikmu, Raisa. Suara melengking itu membuat Raisa tersentak. Di ambang pintu, Bu Lastri berdiri dengan tangan bersedekap. Di belakangnya, seorang wanita parubaya berseragam perawat mengikutinya dengan patuh. Wanita berseragam itu adalah Suster Ida, perawat pribadi yang baru 2 minggu lalu disewa Aris untuk menjaga kesehatan jantung Bu Lastri yang sering tidak stabil. Suster Ida hanya menunduk,
matanya menatap lantai dengan ekspresi canggung. Ia adalah saksi bisu dari kehancuran yang sedang berlangsung. Namun, posisinya sebagai bawahan membuatnya hanya bisa diam dalam netralitas yang menyakitkan. Ibu tidak perlu khawatir. Saya hanya membawa apa yang saya bawa saat masuk rumah ini, jawab Raisa tanpa menoleh, terus memasukkan pakaiannya ke dalam koper dengan gerakan mekanis. Bulastri melangkah masuk. Langkah kakinya terdengar angkuh di atas lantai marmer. Bagus kalau kamu sadar diri. Kehamilan Santi itu berkah, Raisa. Sebuah keajaiban yang selama bertahun-tahun tidak bisa kamu datangkan ke rumah ini. Keluarga kita butuh penerus. Bukan cuma pajangan cantik yang hobi menghabiskan uang untuk terapi-terapi gagal. Raisa menghentikan gerakannya. Kalimat berkah. Itu terasa seperti cuka yang disiramkan ke atas luka terbuka. Berkah, Bu. Anak hasil perselingkuhan di bawah atap rumah saya sendiri disebut berkah. Salahkan dirimu sendiri yang mandul. Sentak Bulastri. Wajahnya memerah. Suster Ida, tolong ambilkan botol air minum di meja itu. Tensi saya naik melihat wanita tidak tahu diuntung ini. Suster Ida bergerak cepat, menyerahkan botol air dengan gerakan tangan yang sedikit gemetar. Saat pandangannya bersinggungan dengan Raisa, ada kilas simpati yang sangat singkat di mata perawat itu. Namun, ia segera memalingkan wajah. Kehadiran Suster Ida di sana menegaskan posisi Raisa yang kini benar-benar terisolasi. Bahkan orang asing pun kini melihatnya sebagai pihak yang kalah. Tiba-tiba Aris muncul di balik punggung ibunya. Ia masih mengenakan kemeja yang sama dari meja makan. Namun kini lengan bajunya digulung memberikan kesan dominasi yang lebih kuat. Ia tidak tampak merasa bersalah. Sebaliknya, ia menatap Raisa seolah istrinya itu adalah aset perusahaan yang sedang mengalami penyusutan nilai dan harus segera disingkirkan. Sudah selesai dramanya? Tanya Aris dingin. Ia melangkah mendekati meja Rasisa, mengambil sebuah kotak perhiasan bludru merah yang berisi kalung berlian pemberiannya setahun lalu. Kalau kamu mau pergi, silakan, tapi ingat aturannya. Kamu keluar dari sini tanpa sepeser pun harta. Rumah ini, mobil, tabungan atas namaku, bahkan perhiasan ini semua tetap di sini. Raisa menatap kalung itu lalu menatap suaminya. Harta itu bukan segalanya. Aris, kamu tahu betul siapa yang membantu membesarkan modal perusahaanmu saat ayahku masih ada? Itu dulu. Sekarang semua sudah legal di bawah kendaliku. Potong Aris dengan senyum miring yang meremehkan. Tapi aku masih punya sedikit rasa kasihan. Aku beri kamu pilihan terakhir sebelum kamu benar-benar melangkah keluar dari gerbang itu. Raisa berdiri tegak, membiarkan kopernya setengah terbuka. Ia ingin mendengar seberapa jauh kerendahan hati pria yang pernah ia cintai ini telah jatuh. Terimalah Santi sebagai istri keduaku. Dia akan tinggal di paviliun belakang. Kamu tetap menjadi nyonya di rumah ini. Tetap punya fasilitas. Dan kita akan membesarkan anak itu bersama sebagai anakmu juga. Dengan begitu, namamu tetap terjaga dan kamu tidak perlu hidup melarat di jalanan. Ucap Aris dengan nada santai, seolah sedang menawarkan kesepakatan bisnis biasa. Mendengar itu, Bulastri mengangguk setuju. Itu solusi paling adil. Kamu tetap punya status dan Aris punya keturunan. Jangan keras kepala, Raisa. Di luar sana, janda tanpa harta tidak akan bisa bertahan hidup seminggu pun. Hati Raisa terasa remuk. Namun di saat yang sama, rasa muak yang luar biasa memberikan kekuatan baru. Tawaran itu bukan didasari rasa kasihan, melainkan upaya Aris untuk menjaga citranya sebagai pengusaha sukses yang religius dan bertanggung jawab. Sekaligus memastikan bahwa ia tetap memiliki kontrol penuh atas Raisa. Mereka ingin menjadikannya tameng legalitas bagi anak haram Aris. Raisa menutup koper hitamnya dengan suara klik yang tegas. Ia mengabaikan Aris, mengabaikan Bulastri, dan bahkan tidak melirik perhiasan berlian yang kini digenggam suaminya. Santi dan Aris. Selamat karena telah membuktikan bahwa satu-satunya hal yang lebih mandul dari rahimku adalah nuranimu. Raisa berbalik dan berjalan keluar. Kali ini ia benar-benar tidak menoleh lagi. Di bawah ia berpapasan dengan Bulastri yang baru saja keluar dari kamarnya. Masih di sini? Kamu mau mencuri sesuatu? Tanya Bulastri dengan nada menghina. Hanya mengambil harga diri saya yang tertinggal. Bu, silakan nikmati berkah yang kalian banggakan. Sahut Raisa tajam melewati ibu mertuanya tanpa menghentikan langkah di luar gerbang. Taksi masih menunggu. Raisa masuk ke dalam, menyandarkan kepalanya pada kaca jendela yang dingin. Saat taksi itu bergerak menjauh, ia merogoh ponselnya dan menekan nomor maya.
Sahabatnya yang seorang arsitek sekaligus pemilik agensi desain interior Maya. Aku keluar, ucap Raisa saat sambungan terhubung. Raisa, kamu serius? Di mana kamu sekarang? Aku jemput. Suara Maya terdengar panik, namun penuh perlindungan. Maya adalah satu-satunya orang yang tahu betapa Raisa telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk membangun karir Aris. Aku di taksi. Aku menuju apartemen Lamu yang pernah kamu tawarkan. Aku tidak bisa ke rumah orang tuaku sekarang. Aku tidak ingin mereka melihatku seperti ini. Raisa menarik napas panjang. Maya, aku butuh bantuanmu bukan untuk menangis. Aku butuh kamu mempertemukan aku dengan Pak Broto, asisten lama ayah. Besok pagi. Pak Broto. Untuk apa, Rai? Untuk mengaktifkan bom waktu yang Aris pasang sendiri. Gumam Raisa. Malam itu, di dalam taksi yang membelah kemacetan kota, Raisa merasa seolah-olah ia sedang menuju ke medan perang. Ia tahu keputusannya untuk pergi tanpa membawa apa-apa selain satu koper dan satu flash disk adalah risiko besar. Ia kini praktis tidak memiliki rumah dan akses langsung ke uang tunai dalam jumlah besar karena Aris telah memblokir semua celah. Namun di balik keremangan malam, mata Raisa bersinar dengan tekad yang mengerikan. Ia tahu sesuatu yang Aris tidak tahu. Kunci utama dari seluruh kerajaan bisnis suaminya bukanlah pada sertifikat di berangkas rumah itu, melainkan pada data digital yang kini melingkar di lehernya sebagai kalung flash. Tekanan batinnya kini berganti menjadi kewaspadaan yang tajam. Ia harus bergerak cepat sebelum Aris menyadari bahwa aset yang ia curi sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang sewaktu-waktu bisa dihancurkan oleh pemilik aslinya. Dinding kaca di apartemen Maya menyuguhkan pemandangan lampu-lampu kota yang berkilauan. Namun bagi Raisa, cahaya itu terasa begitu menyilaukan dan asing. Ia meringkuk di atas sofa bludru biru tua, memeluk lututnya erat-erat. Suara bising AC sentral menjadi satu-satunya melodi yang menemani kesunyian batinnya. Setelah badai di rumah itu, keheningan di sini justru terasa lebih mengintimidasi. Ia merasa seperti astronaut yang tali pelindungnya terputus melayang tanpa arah di ruang hampa yang dingin. Maya masuk ruang tengah dengan 2 cangkir teh kamil yang mengepul. Sahabatnya itu mengenakan pisatin. Wajahnya tanpa riasan, namun guratan kekhawatiran terlihat jelas di sana. Maya meletakkan cangkir itu di meja kopi, lalu duduk di lantai di samping sofa, menumpukan dagunya di lengan sofa tepat di hadapan Raisa. Minum dulu. Rai, kamu belum memasukkan apapun ke perutmu sejak tadi sore. Suara Maya lembut. Sebuah kontras yang tajam dengan teriakan Aris yang masih terngiang di telinga Raisa. Raisa menggeleng pelan. Aku tidak lapar, Mei. Aku hanya merasa kosong. Seperti semua yang aku bangun selama 5 tahun ini hanyalah istana pasir yang hancur dalam satu sapuan ombak. Bukan hancur karena ombak, Rai, tapi dihancurkan oleh orang yang paling kamu percayai untuk menjaga istana itu. Koreksi Maya dengan nada tenang namun tegas. Jangan salahkan dirimu. Kamu sudah memberikan segalanya. Aris yang tidak punya kapasitas untuk menghargai itu. Raisa meraih ponselnya yang tergeletak di samping bantal. Jemarinya ragu sejenak sebelum akhirnya membuka aplikasi media sosial. Ia tahu ini adalah bentuk masokisme digital, namun rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takutnya. Benar saja, di sana di akun milik Aris yang biasanya penuh dengan pencapaian bisnis, sebuah foto baru-baru saja diunggah 10 menit yang lalu. Foto itu menampilkan tangan Aris yang menggenggam tangan Santi di atas meja makan yang tadi Raisa tinggalkan. Keterangan fotonya singkat namun mematikan. Awal yang baru. Terima kasih atas berkah luar biasa ini. Keluarga adalah prioritas nomor 1. Kolom komentar mulai dipenuhi ucapan selamat dari kolega bisnis mereka yang tidak tahu apa-apa. Bahkan beberapa sepupu Aris ikut berkomentar tentang akhirnya ada penerus. Seolah-olah 5 tahun Raisa di sana hanyalah catatan kaki yang tak berarti. Dunia sedang merayakan pengkhianatan itu seolah itu adalah sebuah mukjizat. Jangan dilihat, Rai. Maya dengan cepat menyambar ponsel itu dari tangan Raisa. Mereka sedang membangun narasi. Aris ingin publik melihat bahwa dialah korbannya. Suami yang akhirnya mendapatkan kebahagiaan setelah bertahun-tahun bersabar dengan istri yang yah. Kamu tahu apa yang akan mereka katakan? Raisa memejamkan mata. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Bukan karena ia masih mencintai Aris, melainkan karena rasa sakit akibat penghapusan eksistensinya yang begitu cepat. Dia benar-benar ingin aku menghilang tanpa jejak. Mei, seolah aku tidak pernah ada di hidupnya. Maya menghela napas panjang, lalu ia bangkit dan berjalan menuju meja kerjanya yang dipenuhi gulungan cetak biru bangunan.
Ia mengambil sebuah amplop coklat tua yang tampak sudah berumur dari laci terkunci. Rai, kamu ingat pesan terakhir Om Surya padaku saat dia tahu penyakitnya makin parah. Maya kembali duduk di depan Raisa, meletakkan amplop itu di pangkuan sahabatnya. Raisa menatap amplop itu dengan bingung. Ayah bicara apa padamu? Ayahmu itu pengusaha besar, Rai. Dia tahu cara membaca karakter orang jauh sebelum kita menyadarinya. Maya menatap mata Raisa lekat-lekat. Dia sangat menyayangi Aris seperti anak sendiri, tapi dia juga punya intuisi seorang ayah. Dia menitipkan ini padaku 3 tahun lalu. Dia menyebutnya sebagai kotak hitam. Sebuah instruksi yang hanya boleh aku berikan padamu jika dan hanya jika Aris melakukan pengkhianatan fatal dalam pernikahan kalian. Tangan Raisa gemetar saat menyentuh permukaan amplop itu. Kotak hitam bukan kotak fisik, tapi sebuah kunci akses. Maya menjelaskan. Isinya adalah bukti-bukti bahwa seluruh suntikan modal dan aset yang sekarang dikuasai Aris sebenarnya terikat pada klausul kepemilikan bersyarat. Om Surya sudah menyiapkan jaring pengaman untukmu. Dia tahu Aris ambisius dan dia takut suatu saat ambisi itu akan membutakan Aris hingga tega melukaimu. Raisa teringat kembali pada flash disk merah yang ia bawa di kopernya. Aku punya flash disk dari laci rahasia ayah, tapi aku tidak tahu kode enkripsinya. Kode itu ada di dalam amplop ini, Rai. Tapi membuka ini berarti kamu tidak bisa lagi menoleh ke belakang. Kamu harus siap menghancurkan Aris secara total, secara hukum, secara finansial, dan secara sosial. Kamu tidak bisa setengah-setengah kalau ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Maya memberi peringatan. Raisa menatap amplop coklat itu. Di dalamnya ada kesempatan untuk membalas untuk menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan di balik layar kesuksesan Aris selama ini. Namun ada rasa takut yang merayap di hatinya. Jika ia membuka ini, ia benar-benar akan menyatakan perang pada pria yang pernah ia sebut sebagai belahan jiwanya. Ia akan menjadi sosok yang kejam. Sesuatu yang bertolak belakang dengan sifat lembut yang selama ini ia miliki. Ponsel di tangan Maya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Suster Ida. Perawat Bulastri yang sempat membisikkan kata penyemangat tadi. Maya membacanya dan wajahnya mengeras. Ada apa, Mei? Tanya Raisa cemas. Suster Ida mengirim pesan. Aris baru saja memanggil tukang kunci. Dia sedang mengganti seluruh akses rumah, termasuk brankas pribadi yang kamu simpan di sana. Dia benar-benar ingin mengunci kamu keluar dari segala kemungkinan akses fisik. Maya menyerahkan ponselnya. Kemarahan yang mendingin dalam diri Raisa mendadak mendidih kembali. Aris tidak hanya mengusirnya, dia sedang mencoba menghapus segala kemungkinan Raisa untuk membela diri. Aris menganggapnya lemah, menganggapnya wanita malang yang akan meratapi nasib di pojok kamar sempit. Raisa merobek ujung amplop coklat itu dengan satu sentakan pasti. Aku akan menemui Pak Broto besok pagi, ucap Raisa. Suaranya kini terdengar tajam dan fokus. Pak Broto adalah mantan asisten kepercayaan ayahnya yang dipecat Aris 2 tahun lalu dengan alasan efisiensi. Namun Raisa tahu itu karena Pak Broto terlalu vokal menjaga transparansi aset keluarga. Kamu yakin, Ray? Pak Broto sangat sakit hati dengan Aris. Dia mungkin akan menuntut lebih dari sekadar pengembalian aset. Maya mengingatkan, biarkan dia menuntut apapun. Sahut Raisa sambil mengeluarkan secari kertas dari amplop. Di sana tertera koordinat dan sebuah kata sandi yang hanya diketahui oleh ayahnya dan Pak Broto. Aris ingin aku pergi tanpa sepeser pun harta. Baik, akan kupastikan dia juga akan merasakan hal yang sama. Aku akan mengambil kembali setiap sen yang digunakan untuk membelikan perhiasan untuk selingkuhannya itu. Raisa berdiri menuju jendela apartemen. Ia menatap ke arah distrik tempat rumah mewahnya berada. Ia tahu dengan menghubungi Pak Broto, ia sedang melangkah ke area abu-abu yang berbahaya. Pak Broto bukan sekadar asisten. Dia tahu rahasia gelap perusahaan yang mungkin juga akan menyeret nama baik ayahnya. Namun, bagi Raisa yang sekarang, nama baik hanyalah kemewahan bagi mereka yang tidak sedang dikhianati. Malam itu, Raisa tertidur dengan tangan menggenggam flash disk dan secari kertas wasiat. Di dalam mimpinya, ia tidak lagi melihat Aris sebagai suami, melainkan sebagai target yang harus dijatuhkan. Sebuah keputusan kecil, namun berisiko telah ia ambil. Ia akan menggunakan cara-cara yang dulu ia benci untuk mendapatkan keadilan yang ia cari. Suara denting gelas kristal yang bersentuhan di sebuah restoran fine dining di pusat kota terdengar seperti musik kemenangan di telinga Aris. Di sampingnya, Santi duduk dengan gaun sutra berwarna emerald yang harganya setara dengan 3 bulan gaji asisten rumah tangga.
Aris sengaja mengundang 3 kolega bisnis utamanya malam ini. Bukan untuk membahas proyek baru, melainkan untuk memperkenalkan perubahan dalam hidupnya. Perkenalkan, ini Santi. Dia yang akan mendampingi saya mulai sekarang, ucap Aris sambil menggenggam tangan Santi di atas meja. Senyumnya lebar, penuh kebanggaan yang meluap. Kami sedang menantikan kelahiran putra pertama kami. Doakan semuanya lancar. Santi tersenyum malu-malu. Sebuah akting yang sangat sempurna untuk menutupi sifat aslinya yang licik. Mas Aris terlalu berlebihan. Pak, saya hanya ingin memastikan dia tidak kelelahan bekerja demi masa depan anak kami. Para kolega itu saling berpandangan. Ada raut canggung di wajah mereka karena mereka mengenal Raisa. Namun, kekuatan uang dan dominasi Aris atas perusahaan warisan mertuanya membuat mereka hanya bisa mengangguk dan memberikan ucapan selamat yang hambar. Aris merasa telah memenangkan dunia. Ia merasa telah berhasil menghapus bayang-bayang Raisa dan menggantinya dengan kesuburan yang selama ini ia idamkan. Ia tidak sadar bahwa di tempat lain, di sebuah kantor yang tersembunyi di balik gedung-gedung tua, sebuah badai sedang dipersiapkan untuk meluluh lantakkan egonya. Raisa melangkah masuk ke dalam sebuah ruang kerja yang beraroma kertas tua dan kopi hitam. Kantor itu milik Dimas. Seorang pria berkacamata dengan raut wajah tegas, namun menyimpan kehangatan seorang sahabat lama. Dimas adalah pengacara pribadi almarhum ayah Raisa yang sejak kematian sang ayah sengaja menarik diri dari lingkaran utama perusahaan karena muak melihat cara Aris mengelola aset. Kamu terlihat lebih kurus, Rai. Suara Dimas memecah keheningan. Ia berdiri dari kursinya, menyambut Raisa dengan tatapan penuh keprihatinan. Sebagai orang yang tumbuh besar di bawah bimbingan ayah Raisa, Dimas sudah menganggap Raisa seperti adiknya sendiri. Tapi matamu, aku belum pernah melihatmu menatap sedingin ini. Aku sudah kehilangan segalanya. Dimas, rumah, suami, dan kepercayaan. Yang tersisa hanya amarah yang logis, jawab Raisa sambil meletakkan flash disk merah dan amplop coklat dari Maya di atas meja kayu jati milik Dimas. Di sudut ruangan, seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya berdehem. Pak Broto, mantan asisten pribadi ayah Raisa berdiri dari bayang-bayang. Ia adalah orang yang paling tahu seluk-beluk administrasi harta keluarga Surya. Aris memecatnya 2 tahun lalu dengan alasan usia. Namun kenyataannya karena Pak Broto adalah satu-satunya orang yang berani mempertanyakan kemana larinya dana cadangan perusahaan. Selamat malam, Non Raisa. Suara Pak Broto serak namun berwibawa. Ia meletakkan sebuah kotak baja kecil di atas meja. Saya sudah menunggu hari ini. Ayah Anda selalu berkata, Broto, jika suatu saat putriku datang membawa amplop ini, artinya Aris sudah kehilangan jiwanya. Sayangnya, perkataan beliau benar. Raisa merasakan dadanya sesak. Mendengar nama ayahnya disebut dalam konteks seperti ini membuatnya menyadari betapa ayahnya telah melindungi dirinya bahkan melampaui kematian. Pak Broto Dimas, aku ingin membuka wasiat itu sekarang. Aku ingin tahu apa yang ayah sembunyikan dariku selama ini. Dimas mengangguk. Ia memasukkan flash disk ke laptopnya. Lalu Pak Broto memasukkan kode numerik yang rumit pada kotak baja tersebut. Di dalam kotak itu terdapat sebuah dokumen fisik asli dengan segel emas dan sebuah kunci brankas bank internasional. Rai, dengarkan baik-baik. Dimas mulai membacakan dokumen itu dengan nada profesional. Ayahmu tidak pernah menghibahkan perusahaan secara mutlak kepada Aris. Dokumen yang selama ini Aris pegang hanya amanat pengelolaan. Di dalam akta asli ini terdapat klausul morality and integrity. Isinya menyebutkan bahwa kepemilikan aset secara otomatis kembali kepada ahli waris tunggal, yaitu kamu. Jika pengelola terbukti secara hukum melakukan pelanggaran moralitas berat, termasuk perselingkuhan yang menghasilkan anak di luar pernikahan sah dengan istri pertama, Raisa tertegun. Jadi, Aris selama ini hanya penyewa. Lebih dari itu, selap Broto dengan senyum tipis yang mengandung dendam lama. Seluruh aset operasional perusahaan termasuk rumah yang kalian tempati dan rekening yang ia pamerkan, terikat pada klausul ini. Begitu Anda menandatangani aktivasi klausul ini dan melampirkan bukti pengakuan Aris yang untungnya sudah ia pamerkan di media sosial malam ini, seluruh haknya akan gugur demi hukum dalam waktu singkat. Raisa menatap dokumen di depannya. Pena di tangannya terasa sangat berat. Jika ia menandatangani ini, Aris akan hancur. Ia akan kehilangan status, kekayaan, dan harga diri yang selama ini ia bangun di atas penderitaan Raisa. Namun, ada satu hal yang membuat Raisa ragu sejenak. Perusahaan itu juga menghidupi ratusan karyawan. Jika ia membekukan aset secara mendadak,
akan ada kekacauan besar. Dimas, apa konsekuensinya bagi karyawan? Tanya Raisa menunjukkan sisi kemanusiaannya yang belum hilang sepenuhnya. Akan ada masa transisi, Rai. Tapi itu lebih baik daripada membiarkan Aris menguras modal perusahaan untuk membelikan apartemen mewah bagi Santi yang kudengar baru saja dia lakukan kemarin. Jawab Dimas telak. Raisa teringat kembali pada bayangan Santi yang duduk di sofa kesayangannya. Teringat pada Bu Lastri yang menyebutnya cacat. Ia teringat bagaimana Aris mengusirnya hanya dengan satu koper pakaian. Seolah-olah pengabdiannya selama 5 tahun tidak lebih berharga dari sampah. Tanda tangani Non. Ini bukan tentang balas dendam. Pak Broto menyodorkan pena lebih dekat. Ini tentang mengembalikan amanat almarhum Bapak ke tangan yang benar. Aris sedang berencana menggunakan aset perusahaan untuk jaminan pinjaman bank besar guna membangun bisnis baru atas nama pribadinya. Jika itu terjadi, Anda akan kehilangan segalanya secara permanen. Raisa menarik napas panjang. Tekanan batin di dadanya berubah menjadi tekad yang membaja. Ia menyadari bahwa di dunia yang kejam ini, kebaikan tanpa kekuatan adalah kelemahan. Dengan satu gerakan mantap, ia menandatangani dokumen aktivasi tersebut. Lakukan Dimas. Mulailah proses audit investigasi besok pagi. Dan Pak Broto, tolong hubungi semua pemegang saham yang masih setia pada ayah. Katakan pada mereka, pemilik aslinya sudah kembali, ucap Raisa. Saat ia melangkah keluar dari kantor Dimas, ponsel Raisa bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal masuk. Itu adalah foto dari Suster Ida perawat Bu Lastri yang memperlihatkan Santi sedang mencoba-coba gaun pengantin mahal di dalam rumah Raisa. Raisa menatap foto itu tanpa emosi. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku dan menatap langit malam yang mendung. Keputusan besar telah diambil. Ia telah menyalakan sumbu ledak yang akan menghancurkan hidup Aris. Namun di tengah tekadnya ada rasa takut yang merayap. Ia tahu Aris tidak akan tinggal diam. Pria itu bisa menjadi sangat berbahaya jika tersudut. Raisa kini harus hidup dalam kewaspadaan penuh. Menyadari bahwa setiap langkahnya sekarang adalah taruhan nyawa dan martabat. Lampu di ruang kerja Dimas berkedip pelan. Memantulkan bayangan Raisa yang tampak rapuh, namun memiliki garis rahang yang kini mengeras. Keheningan setelah penandatanganan dokumen itu terasa begitu pekat. Seolah udara di ruangan itu tersedot keluar oleh gravitasi kebenaran yang baru saja terungkap. Raisa menatap tangannya yang masih memegang pena. Tangan yang sama yang dulu memasangkan dasi Aris setiap pagi dengan penuh cinta. Kini menjadi tangan yang baru saja menandatangani surat perintah kematian finansial bagi pria itu. Dimas memperbaiki posisi kacamatanya. Matanya menatap tajam ke layar monitor yang menampilkan barisan kode dan bagan kepemilikan aset. Rai, kamu harus paham posisi hukumnya. Ayahmu, Pak Surya adalah orang yang sangat teliti. Dia memberikan Aris hak pakai atas seluruh gurita bisnis ini, bukan hak milik. Dalam dunia korporasi ini seperti meminjamkan kunci mobil mewah. Kamu boleh menyetirnya, kamu boleh memamerkannya, tapi kamu tidak boleh menjualnya atau menggunakannya untuk menabrak aturan pemilik aslinya. Raisa menarik napas pendek, dadanya terasa sesak oleh beban emosional yang tumpang tindih dan aturan itu adalah kesetiaan, tepatnya integritas moral. Sahut Pak Broto yang duduk di seberang meja. Jemarinya yang mulai berkeriput menunjuk pada satu paragraf di dokumen fisik. Klausul nomor 12. Non. Jika pengelola melakukan tindakan asusila yang terbukti secara hukum termasuk perselingkuhan atau memiliki anak di luar nikah yang sah, maka seluruh hak pengelolaan, fasilitas rumah, kendaraan, hingga akses rekening operasional akan gugur demi hukum. Semua akan dialihkan kembali kepada ahli waris dalam waktu 24 jam setelah bukti divalidasi. Raisa memejamkan mata. Ada rasa perih yang menjalar di hatinya. Di satu sisi, ia merasa terlindungi oleh cinta ayahnya yang melampaui maut. Namun, di sisi lain, ia merasa jijik menyadari bahwa ayahnya sudah mencium aroma pengkhianatan Aris jauh sebelum ia sendiri merasakannya. Apakah selama ini ia begitu buta ataukah ia terlalu lelah mencoba menjadi istri sempurna sehingga mengabaikan tanda-tanda yang ada? Masalahnya, Aris adalah orang yang licik. Dimas melanjutkan. Suaranya kini merendah penuh peringatan. Dia sudah mulai memindahkan dana sedikit demi sedikit. Kita butuh bukti digital yang tidak terbantahkan bahwa Santi bukan sekadar pembantu yang hamil, tapi selingkuhannya yang sudah dia biayai menggunakan uang perusahaan sejak lama. Kita butuh bukti transaksi, foto, dan saksi yang berani bicara di pengadilan. Raisa teringat pada flash disk merah yang kini tertancap di laptop Dimas.
Di dalam sana ada arsip rekaman CCTV rumah dari 6 bulan lalu yang sempat aku cadangkan diam-diam saat aku merasa ada yang aneh dengan jadwal lembur Aris. Aku tidak pernah punya keberanian untuk membukanya sampai hari ini. Buka sekarang, Dimas. Perintah Raisa. Suaranya dingin meski tangannya terkepal di bawah meja. Layar monitor menampilkan rekaman remang-remang di ruang tengah rumah mereka pada jam 3 pagi. Raisa melihat dirinya sendiri sedang tertidur di sofa menunggu Aris pulang. Namun, kamera yang mengarah ke koridor pavilion menangkap bayangan Aris yang baru saja masuk. Alih-alih menghampiri istrinya yang tertidur, Aris justru berbelok ke arah kamar Santi. Ia masuk ke sana dan tidak keluar hingga fajar menyingsing. Hati Raisa berdenyut nyeri. Melihat pengkhianatan itu secara visual jauh lebih menyakitkan daripada sekadar mendengarnya. Ia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri dikuliti perlahan-lahan. Itu baru satu bukti, kata Pak Broto. Matanya menatap Raisa dengan simpati yang dalam. Kita butuh saksi hidup. Suster Ida. Dia orang baru, tapi dia punya akses ke Bu Lastri dan Santi. Dia bisa menjadi kunci untuk mengetahui apakah ada bukti medis atau pengakuan tertulis yang disimpan di dalam rumah. Raisa mengangguk. Ia meraih ponselnya, ragu sejenak sebelum menekan nomor Suster Ida. Ia tahu ini berisiko. Jika Aris tahu ia berkomunikasi dengan staf rumah, Aris akan semakin waspada dan mungkin akan melakukan tindakan yang lebih nekat. Namun Raisa tidak punya pilihan. Ia tidak bisa hanya diam di apartemen Maya sementara Aris menghambur-hamburkan warisan ayahnya. Suster Ida. Raisa berbisik saat panggilan diangkat. Iya, Bu Rais. Ibu baik-baik saja. Suara Ida terdengar panik dan berbisik. Seolah ia juga sedang bersembunyi. Ida, dengarkan saya. Saya butuh bantuanmu. Saya butuh kamu mencari apapun di kamar Santi, jadwal pemeriksaan kehamilan, kwitansi rumah sakit, atau mungkin buku harian, apapun yang membuktikan bahwa Aris yang membiayai semuanya sejak awal. Kamu bisa? Ada keheningan panjang di seberang telepon. Bu, ini bahaya. Pak Aris baru saja memasang kamera tambahan di setiap sudut rumah, bahkan di koridor dekat kamar saya. Saya tahu ini sulit, Ida. Tapi saya tidak punya siapa-siapa lagi di sana. Jika kamu membantuku, aku berjanji akan melindungimu saat semua ini berakhir. Raisa memohon, emosinya mulai menguasai dirinya. Ia benci harus menyeret orang lain ke dalam masalahnya. Tapi harga diri dan keadilan yang ia cari menuntut pengorbanan akan saya usahakan, Bu. Tapi jangan hubungi saya dulu. Biar saya yang hubungi ibu kalau suasananya aman. Ida menutup telepon dengan terburu-buru. Raisa meletakkan ponselnya ke meja. Napasnya tidak beraturan. Ia menatap Dimas dan Pak Broto bergantian. Sekarang apa? Sekarang kita mulai fase pembekuan bayangan. Jawab Dimas dengan senyum tipis yang mematikan. Aku akan mengirimkan surat audit internal ke kantor Aris besok pagi atas nama pemegang saham minoritas yang mana adalah aku sendiri melalui firma hukumku. Ini akan membuatnya panik dan mulai melakukan kesalahan. Orang panik biasanya akan memindahkan uang dalam jumlah besar dan saat itulah kita akan menangkap bukti aliran dananya. Namun tekanan batin Raisa belum berakhir. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Dengan melakukan audit ini, ia secara terbuka menyatakan perang. Aris tidak akan tinggal diam. Pria itu memiliki ego yang sangat besar dan jika ia merasa terancam, ia bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan Raisa. Termasuk memfitnah nama baik mendiang ayahnya atau menyerang Raisa secara fisik melalui hukum. Raisa berdiri berjalan menuju jendela kantor Dimas yang menghadap ke jalanan yang sibuk. Di bawah sana, orang-orang menjalani hidup normal. Sementara dia sedang menyiapkan bom yang akan meledakkan dunianya sendiri. Dimas panggil Raisa tanpa menoleh. Apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah ayah akan bangga melihatku menghancurkan pria yang pernah ia anggap sebagai anak? Ayahmu tidak akan bangga melihatmu dihancurkan oleh monster yang ia beri makan. Rai, jawab Dimas tegas. Keputusan telah diambil. Raisa mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu kredit tambahan yang masih ia pegang. Satu-satunya akses finansial yang tersisa yang belum sempat diblokir Aris karena jarang ia gunakan. Ia tahu Aris akan menerima notifikasi jika ia menggunakannya. Dengan gerakan penuh risiko, Raisa memesan sebuah hotel murah di dekat kantor pusat perusahaan ayahnya menggunakan kartu itu. Ia sengaja memberikan umpan agar Aris berpikir ia sedang putus asa dan mencari tempat berlindung di dekat kantor untuk memohon belas kasihan. Aku akan memancingnya keluar. Gumam Raisa. Biarkan dia berpikir dia masih memegang kendali atas emosiku.
Biarkan dia datang kepadaku dengan kesombongannya sehingga dia tidak sadar bahwa Pak Broto sedang masuk ke sistem keuangannya malam ini. Tekanan di dada Raisa semakin kuat. Ia tahu mulai detik ini ia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Satu langkah yang salah dan Aris akan melenyapkan semua bukti yang mereka miliki. Namun saat ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela, Raisa tidak lagi melihat wanita lemah yang diusir dengan satu koper. Ia melihat seorang putri yang siap merebut kembali kerajaannya. Meskipun ia harus membakar seluruh istana itu hingga menjadi abu. Dinding kamar hotel kelas melati yang ditempati Raisa terasa seolah perlahan merapat, menghimpit napasnya yang kian pendek. Bau pembersih lantai yang tajam dan suara bising kendaraan dari jalan raya di bawah sana adalah pengingat konstan bahwa dunianya telah bergeser 180 derajat. Ia duduk di tepi ranjang dengan sprei yang terasa kasar di kulitnya. Menatap layar ponsel yang menampilkan notifikasi penggunaan kartu kredit. Aris pasti sudah melihatnya. Pria itu pasti sedang tertawa di dalam istananya. Menganggap Raisa kini hanyalah seonggok harga diri yang tersungkur di hotel murah karena kehabisan pilihan. Namun di balik sesak itu ada kepuasan yang dingin. Raisa sengaja membiarkan dirinya terlihat menyedihkan. Ia membiarkan Aris melacak lokasinya agar pria itu merasa tetap memegang kendali. Padahal setiap detik yang Aris habiskan untuk meremehkannya adalah detik yang digunakan Pak Broto untuk menyusup lebih dalam ke sistem keuangan perusahaan. Di kediaman mewah yang dulu dipenuhi kehangatan oleh tangan Raisa, suasana kini telah berubah menjadi medan perang yang sunyi namun mencekam. Suara pecahan porselen terdengar nyaring dari arah dapur diikuti oleh teriakan melengking yang belum pernah terdengar sebelumnya di rumah itu. Aku bilang tidak mau pakai Peter Sally. Kamu sengaja ingin membuatku mual. Hah? Teriak Santi. Santi berdiri dengan berkacak pinggang di depan Maknah. Juru masak senior yang sudah mengabdi sejak zaman mendiang ayah Raisa. Wajah Santi memerah dan ia tidak lagi mengenakan daster murah atau seragam pelayan. Ia mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah menyala kontras dengan ekspresi kasar yang menghiasi wajahnya. Maaf, Mbak Santi. Tadi saya pikir jangan panggil aku, Mbak. Aku nyonya rumah di sini sekarang. Kamu cuma babu. Mengerti? Potong Santi dengan suara yang menggetarkan telinga Suster Ida yang sedang berdiri di kejauhan, pura-pura memeriksa obat Bulastri. Suster Ida mencatat segalanya dalam ingatan. Ia melihat bagaimana Bulastri keluar dari kamar dengan wajah letih menatap kekacauan itu dengan binar mata yang mulai meragu. Ibu mertua Raisa itu dulu mendambahkan Santi hanya karena rahimnya. Namun ia tampaknya tidak menyadari bahwa bersama bayi itu datang pula kepribadian yang tidak pernah diajarkan sopan santun. Santi, jangan terlalu berisik. Kepalaku pusing, tegur Bulastri pelan. Suaranya tidak selantang saat ia membentak Raisa. Ibu juga kalau kepalanya pusing ya istirahat. Jangan malah mengatur saya mau marah pada siapa di rumah ini. Saya ini sedang mengandung cucu kesayangan ibu. Balas Santi tanpa rasa hormat sedikit. Suster Ida melihat Bulastri tertegun lalu kembali masuk ke kamar dengan bahu yang merosot. Suasana rumah yang dulu tertata rapi kini terasa penuh ketegangan. Staf rumah tangga yang biasanya bekerja dengan senyuman kini bergerak seperti robot yang ketakutan. Dan itu semua terjadi karena Aris telah memberikan mahkota pada orang yang salah. Sementara itu di kantor pusat perusahaan, Aris sedang duduk di balik meja kerja mahoni yang luas. Ia baru saja selesai memeriksa pengeluaran kartu kredit Raisa yang menunjukkan lokasi sebuah hotel murah. Ia baru saja akan menelepon untuk menghina istrinya itu ketika pintu ruangannya diketuk. Pak Broto masuk dengan langkah tenang. Ia membawa beberapa map yang tampak berat. Sebagai mantan asisten yang kini datang sebagai perwakilan audit internal, Pak Broto tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di hadapan mantan atasannya yang arogan itu. Aris, panggil Pak Broto tanpa embel-embel, Pak. Sebuah tindakan yang membuat urat di leher Aris menegang. Ada apa lagi, Broto? Bukankah aku sudah bilang semua urusan administrasi bisa diselesaikan dengan sekretarisku? Tanya Aris sinis. Pak Broto meletakkan satu map di depan Aris. Ini bukan tentang administrasi harian, ini tentang peringatan dini. Firma hukum Dima sudah mengirimkan notifikasi audit investigasi atas nama pemegang saham. Sebagai orang yang lama menjaga kepercayaan mendiang Pak Surya, aku menyarankanmu untuk mulai merapikan catatan keuangan pribadi yang kau campur dengan dana operasional. Aris tertawa meremehkan, menyandarkan punggungnya ke kursi empuk. Kau dan Dimas pikir bisa menakutiku? Aku punya kendali penuh di sini. Raisa tidak punya apa-apa dan kalian hanya orang-orang tua yang rindu masa kejayaan. Kesombongan adalah awal dari kebutaan.
Aris sahut Pak Broto datar. Klausul dalam surat wasiat Pak Surya tidak bisa kau ubah hanya dengan mengganti nama di pintu kantor. Ada audit yang tidak bisa kau cegah jika Raisa sendiri yang memicu aktivasi sistem keamanannya. Aku hanya memberi saran. Kembalikan apa yang bukan milikmu sebelum semuanya ditarik paksa. Cukup. Aris menggebrak meja. Keluar dari sini dan katakan pada istrimu yang malang itu. Hotel murah cocok untuk wanita yang tidak tahu cara menjaga suami. Jangan berani-berani mengancamku dengan audit bodoh ini. Pak Broto hanya mengangguk pelan. Sebuah senyum tipis yang penuh rahasia tersungging di bibirnya. Ia berbalik dan keluar tanpa kata lagi. Ia sudah memberikan umpan yang cukup. Aris yang marah akan segera melakukan tindakan ceroboh. Di Hotel Melati, Raisa menerima pesan dari Pak Broto. Dia menelan umpannya. Aris baru saja mengakses rekening cadangan perusahaan untuk memindahkan dana ke rekening pribadinya. Raisa meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Tekanan batin yang ia rasakan bukan lagi tentang kehilangan Aris, melainkan tentang ketakutan akan kegagalan rencananya. Jika ia salah melangkah, Aris akan melarikan uang itu sebelum audit dimulai. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dengan keras. Bukan ketukan pelayan hotel, melainkan ketukan yang penuh amarah yang sangat ia kenali. Rais, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Suara Aris menggelegar dari balik pintu. Jantung Raisa berpacu. Ia tahu Aris akan datang, tapi ia tidak menyangka secepat ini. Raisa melirik arah tasnya, memastikan flash disk dan dokumen penting sudah tersimpan aman. Ia harus membuat keputusan sekarang, lari lewat pintu belakang atau menghadapi Aris dan membiarkan pria itu melihat kehancurannya lebih dekat agar ia semakin lengah. Dengan tangan yang mendingin, Raisa melangkah menuju pintu. Ia memutuskan untuk tidak lari. Ia akan membiarkan Aris menghinanya satu kali lagi. Membiarkan ego pria itu melambung setinggi mungkin sebelum ia menjatuhkannya ke dasar jurang. Ini adalah langkah paling berisiko yang pernah ia ambil. Karena ia tahu Aris dalam kemarahan adalah pria yang tidak segan menggunakan kekuatan fisik. Raisa memutar kunci, membuka pintu, dan bersiap menghadapi badai. Pintu kayu kamar hotel yang kusam itu akhirnya tertutup dengan bantingan keras. Menyisakan gema kemarahan Aris yang masih bergetar di udara. Raisa menyandarkan punggungnya pada daun pintu. Napasnya tersengal-sengal bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang meluap setelah konfrontasi singkat namun tajam tadi. Aris baru saja pergi setelah menghujaninya dengan makian. Menyebutnya wanita sampah yang akan mati kelaparan jika terus melanjutkan drama audit perusahaan. Namun di balik kemarahan pria itu, Raisa menangkap getaran ketakutan yang nyata. Aris panik dan kepanikan adalah celah yang selama ini Raisa tunggu. Raisa melangkah menuju meja kecil di sudut kamar tempat ia meletakkan ponselnya. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Suster Ida muncul di layar. Jarinya ragu sejenak sebelum membukanya. Sejak keluar dari rumah itu, Raisa berusaha mematikan segala saraf empatinya terhadap penghuni di sana. Namun laporan dari Ida selalu menjadi pengingat tentang betapa cepatnya karma bekerja. Bura Ibu Lastri jatuh di kamar mandi tadi pagi. Tensi beliau melonjak drastis. Saya sudah memanggil dokter, tapi beliau terus memanggil nama ibu, tulis Ida. Raisa memejamkan mata, membiarkan dadanya berdenyut perih. Selama 5 tahun, ia adalah orang yang selalu siaga di samping tempat tidur Bu Lastri. Setiap kali jantung wanita tua itu bermasalah, ia yang menghafal jadwal obatnya, ia yang memijat kakinya yang bengkak, dan ia yang menelan semua makian Bu Lastri dengan senyuman. Namun sekarang ia hanyalah orang asing yang terusir. Beberapa menit kemudian, sebuah video singkat dikirimkan oleh Ida. Raisa menekan tombol play. Rekaman itu diambil secara sembunyi-sembunyi dari balik pintu kamar Bu Lastri. Di dalam video terlihat Bu Lastri terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat pasi. Suara Santi terdengar melengking dari arah balkon. Menembus masuk ke dalam kamar. Ida bilang pada ibu, "Jangan manja. Aku ini sedang hamil besar. Perutku sering kram. Mana mungkin aku bisa menemaninya duduk berjam-jam di sana?" teriak Santi. Lalu suara lemah Bu Lastri terdengar. "Santi, tolong ambilkan air hangat. Tenggorokanku kering sekali." "Aduh, Bu, kan ada Ida. Pakai saja jasa perawat itu. Buat apa Mas Aris bayar mahal kalau saya masih harus repot? Saya ini calon ibu dari cucu ibu. Saya butuh istirahat total." Santi muncul di ambang pintu mengenakan daster sutra milik Raisa yang tertinggal. Wajahnya menunjukkan kejengkelan yang tidak ditutup-tutupi. Ia tidak lagi tampak seperti pembantu yang lugu.
Ia adalah penguasa baru yang tiran. Video berakhir di sana. Raisa meletakkan ponselnya ke meja dengan tangan gemetar. Rasa iba sempat melintas di benaknya. Bayangan Bulastri yang sendirian dan diabaikan oleh menantu idaman yang ia banggakan. Namun ingatan itu segera digulung oleh memori malam pengusirannya. Ia teringat bagaimana Bulastri berdiri dengan angkuh di samping Aris, menyebutnya istri cacat dan rahim kering. "Jangan goyah, Raisa," bisik batinnya sendiri. "Kebaikanmu dulu tidak menyelamatkanmu. Justru kebaikan itu yang mereka jadikan senjata untuk menginjak-injakmu." Raisa bangkit dan berjalan menuju jendela. Menatap jalanan yang mulai diguyur hujan. Ia menyadari satu hal. Penderitaan Bulastri adalah akibat dari pilihannya sendiri. Jika ia mencampuri urusan itu sekarang dengan mengirim bantuan atau menelepon Aris, ia hanya akan merusak rencana besarnya. Aris akan menganggapnya masih peduli, masih bisa dimanipulasi melalui rasa bersalah. Biarkan mereka merasakan berkah itu sampai ke akarnya. Gumam Raisa dingin. Ia kembali ke meja kerja daruratnya, membuka laptop yang dipinjamkan oleh Maya. Ia harus tetap fokus pada pergerakan aset. Pak Broto baru saja mengirimkan laporan bahwa Aris sedang berusaha menjual beberapa unit ruko yang sebenarnya masih atas nama Yayasan Keluarga Surya. Aris sedang berupaya mengamankan dana tunai sebelum proses audit resmi dimulai minggu depan. Ponsel Raisa bergetar lagi. "Kali ini dari Maya Rai, aku baru saja lewat depan rumahmu." Aris memasang plakat dijual di depan ruko samping kantor. Dia benar-benar sedang membersihkan jejak. "Apa kamu masih mau diam saja melihat rumah sakit Bulastri tidak terbiayai karena Aris memakai uangnya untuk menutup lubang perusahaan?" Raisa tertegun. Jadi Aris bahkan tidak membawa ibunya ke rumah sakit yang layak. Ia lebih memilih menghemat uang untuk menyelamatkan posisinya sendiri sementara Santi asyik berbelanja barang bermerek secara daring. Tekanan emosional di dada Raisa semakin menghimpit. Ada pertarungan antara moralitas lamanya sebagai seorang menantu yang berbakti dan logisitas barunya sebagai seorang wanita yang sedang menuntut keadilan. Maya, suara Raisa terdengar parah saat ia mengangkat telepon. "Jangan lakukan apa-apa. Jangan bantu mereka. Aku tahu ini terdengar kejam, tapi aku harus membiarkan Aris melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, menelantarkan ibunya demi egonya. Kamu yakin, Ray? Kamu tahu Bulastri punya riwayat jantung? Aku yakin jika aku turun tangan sekarang, Aris akan tahu aku masih memantau mereka. Aku harus benar-benar menghilang sampai pengacara Dimas memberikan surat pembekuan aset itu di depan wajah mereka." Raisa mempertegas pilihannya meski hatinya terasa seperti diremas. Setelah menutup telepon, Raisa terduduk di lantai kamar hotel yang dingin. Keputusannya untuk tidak menolong Bulastri adalah sebuah taruhan moral yang besar. Ia tahu jika terjadi sesuatu yang fatal pada ibu mertuanya, ia mungkin akan dihantui rasa bersalah seumur hidup. Namun ia juga tahu bahwa Aris adalah pria yang hanya akan belajar melalui kehilangan yang total. Sebagai langkah kecil namun berisiko, Raisa mengirimkan satu pesan singkat kepada Suster Ida. "Ida, jika Aris bertanya tentang saya, katakan saya sudah pindah ke luar kota dan tidak bisa dihubungi. Dan satu hal lagi, tolong simpan semua kwitansi obat atau bukti pengabaian Santi terhadap Bulastri. Aku akan membutuhkannya untuk menuntut hak asuh atas kenyamanan hidup Bulastri setelah aset Aris kubekukan nanti." Pesan itu terkirim. Raisa menyadari bahwa ia baru saja mengambil langkah untuk menggunakan penderitaan mantan mertuanya sebagai alat bukti hukum tambahan. Ia sedang berubah menjadi sosok yang tidak ia kenali, dingin, penuh perhitungan, dan tak tersentuh. Namun di dunia yang telah merampas segalanya darinya, mungkin hanya versi dirinya yang seperti inilah yang bisa bertahan hidup. Malam itu, di tengah kesunyian Hotel Melati, Raisa tidak lagi menangisi suaminya. Ia menangisi sisa-sisa hatinya yang perlahan-lahan membeku demi sebuah kemenangan yang terasa semakin dekat, namun semakin mahal harganya. Lantai kamar Hotel Melati yang dingin seolah menyerap sisa-sisa kehangatan dari telapak kaki Raisa. Ia duduk di kursi kayu yang berderit, menatap pantulan dirinya di cermin rias yang buram. Wajah di cermin itu masih miliknya. Mata yang sama, garis bibir yang sama. Namun binar kelembutan yang dulu dipuji Aris telah padam, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan waspada. Keputusannya untuk membiarkan Bulastri dalam pengasuhan Santi yang kasar terus menghantui tidurnya. Namun, setiap kali rasa bersalah itu muncul, ia mengingatkan dirinya sendiri. Mereka yang memilih jalan ini. Raisa, kamu hanya berhenti menjadi pagar yang melindungi mereka dari duri yang mereka tanam sendiri. Ia meraba kalung flash disk di lehernya. Benda itu kini terasa lebih berat dari emas manapun.
Raisa menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar istri yang terbuang. Ia adalah pemegang kendali atas bom waktu yang sedang berdetak di pusat kehidupan Aris. Namun menjadi algojo bagi orang yang pernah dicintai ternyata menuntut harga batin yang sangat mahal. Ia merasa perlahan-lahan kehilangan kemanusiaannya, berubah menjadi sosok dingin yang hanya peduli pada angka dan bukti hukum. Di sisi lain kota, di dalam sebuah butik perhiasan ternama, Aris berdiri dengan wajah gelisah. Di sampingnya, Santi tengah mencoba sebuah kalung berlian dengan bandul zamrud yang berkilau mewah. "Mas, yang ini cantik sekali. Pas untuk acara syukuran kehamilan kita nanti," ucap Santi. Suaranya yang dulu lembut kini terdengar menuntut. Ibu juga bilang menantu keluarga ini harus terlihat berkelas, tidak pucat seperti Mbak Raisa dulu. Aris memaksakan senyum. Meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Tentu sayang. Pilih saja yang kamu mau." Ia melirik saldo di aplikasi perbankannya. Kosong. Rekening operasional yang biasa ia gunakan untuk kebutuhan pribadi telah mencapai batas limit. Karena audit internal yang mulai mempersempit ruang geraknya. Aris tahu ia harus segera mendapatkan dana tunai dalam jumlah besar. Pikirannya tertuju pada satu aset. Rumah musim panas di pinggiran kota. Itu adalah properti atas namanya. Setidaknya begitu yang ia yakini dan nilainya cukup untuk menutupi gaya hidup Santi sekaligus menyuap beberapa orang di bagian audit agar tutup mulut. 1 jam kemudian, Aris sudah berada di kantor notaris Hanif. Pak Hanif adalah pria parubaya yang kaku dan sangat menjunjung tinggi legalitas. Seorang kolega lama mendiang ayah Raisa yang tetap dipertahankan Aris karena reputasinya yang bersih. "Saya ingin memproses penjualan kilat properti di Jalan Melati ini, Pak Hanif. Pembelinya sudah ada. Teman bisnis saya sendiri. Kita bisa selesaikan administrasinya hari ini juga?" tanya Aris sambil menyodorkan fotokopi sertifikat. Pak Hanif membetulkan letak kacamatanya lalu menatap layar komputer dengan dahi berkerut. Ia terdiam cukup lama, mengetikkan beberapa perintah pada sistem pendaftaran tanah digital. "Ada masalah." Aris mulai tidak sabar. "Mohon maaf, Pak Aris. Properti ini tidak bisa diperjualbelikan untuk saat ini," jawab Pak Hanif dengan suara datar namun tegas. "Maksud Anda apa?" "Itu atas nama saya. Saya pengelola tunggal aset keluarga Surya," bentak Aris. Egonya yang terluka mulai meledak. Pak Hanif memutar layar monitornya ke arah Aris. "Secara administratif, memang nama Anda yang tercantum sebagai pengelola. Namun ada status blokir administratif yang diajukan oleh pihak ketiga melalui firma hukum Dimaso Partners sejak 2 hari yang lalu. Pemblokiran ini didasarkan pada klausul kepemilikan bersyarat yang melekat pada aset tersebut." Aris terpaku. "Pihak ketiga siapa?" "Ahli waris utama Ibu Raisa. Beliau mengajukan pembekuan aset atas dasar dugaan pelanggaran fakta integritas moral yang terlampir dalam akta hibah asli. Selama proses audit dan validasi bukti belum selesai, Anda tidak memiliki hak untuk mengalihkan, menjaminkan, atau menjual satupun aset yang berada di bawah bendera keluarga Surya." Jelas Pak Hanif tanpa ekspresi. Dunia seolah runtuh di bawah kaki Aris. Ia merasa dikuliti di depan umum. Selama ini ia menganggap Raisa hanya wanita lemah yang akan menangis di pojok kamar. Namun ternyata istrinya itu telah memasang ranjau di setiap langkah yang ia ambil. Aris mengepalkan tinjunya hingga buku jarinya memutih. Rasa malunya di depan notaris berubah menjadi kebencian yang mendidih. "Raisa, wanita itu benar-benar ingin bermain api denganku," desis Aris. Di hotelnya, Raisa menerima notifikasi dari Dimas melalui pesan singkat. Umpan berhasil. Aris baru saja mencoba menjual rumah musim panas di kantor notaris Hanif. Blokir sudah aktif. Dia sekarang tahu kita tidak main-main. Raisa meletakkan ponselnya, namun jantungnya tidak berhenti berdegup kencang. Ia tahu dengan memblokir penjualan itu, ia telah memutus urat nadi keuangan Aris. Pria itu kini terjepit. Aris yang terdesak akan menjadi jauh lebih berbahaya. Ia mungkin akan mendatangi Maya, mencari orang tua Raisa, atau bahkan melakukan kekerasan fisik jika ia berhasil menemukan persembunyian Raisa. Ketakutan itu mulai merayap. Mencoba meruntuhkan pertahanannya, Raisa menatap kopernya. Muncul dorongan untuk kembali melarikan diri, pergi ke kota lain yang lebih jauh, dan bersembunyi hingga semuanya selesai. Namun jika ia lari sekarang, Aris akan memenangkan perang psikologis ini. Raisa mengambil sebuah keputusan kecil namun berisiko tinggi. Ia membuka aplikasi email dan mengetikkan pesan ke alamat email kantor Aris yang bersifat pribadi. "Aris, harta itu adalah amanah ayah untukku.
bukan modal untuk membelikan berlian bagi wanita yang menghancurkan pernikahan kita. Jangan coba-coba menjual apapun lagi. Ini baru permulaan. Ia menekan tombol kirim. Dengan mengirim email itu, Raisa secara sadar memberikan sinyal bahwa ia sedang mengawasi setiap gerak-gerik Aris. Ia tidak lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Ia menantang Aris secara terbuka. Malam itu, Raisa berdiri di balkon kecil hotelnya yang menghadap ke arah kantor pusat perusahaan. Tekanan batinnya kini mencapai titik baru. Ia tidak lagi takut pada Aris, melainkan takut pada apa yang akan terjadi jika ia gagal menjaga ritme permainannya. Ia telah memancing harimau keluar dari sarangnya. Dan sekarang ia harus siap jika harimau itu menerjangnya dengan sisa-sisa kekuatan yang dimiliki. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil 1 rupiah pun milik ayah untuk dia. Aris gumam Raisa pada angin malam. Meskipun aku harus kehilangan kedamaianku selamanya. Gema pesan elektronik yang ia kirimkan semalam masih menyisakan getaran di ujung jemari Raisa. Ia duduk di kursi plastik hotel yang keras, menatap layar laptop yang menampilkan aliran data dari Pak Broto. Mengirim email itu adalah sebuah pernyataan perang terbuka, sebuah deklarasi bahwa ia bukan lagi bayangan yang bisa diabaikan. Namun di balik keberanian itu ada kekosongan yang merayap. Raisa merasa seolah-olah ia sedang membedah mayat pernikahannya sendiri. Helai demi menemukan keadilan yang entah akan memberinya kedamaian atau justru kehampaan yang lebih dalam. Aku sudah melangkah terlalu jauh, ayah, bisiknya pada keheningan kamar. Tapi mereka yang memaksaku membangun benteng dari duri-duri ini di kantor pusat PT Surya Kencana. Suasana pagi itu terasa seperti udara sebelum badai, lembab dan menyesakkan. Aris duduk di kursi kebesarannya, namun kali ini ia tidak merasa seperti raja. Di depannya, monitor komputer menampilkan jendela bank korporasi dengan status transaksi yang tertunda. Awinko Signatory Approval. Aris mencoba memasukkan kode otorisasi cadangan yang ia curi dari berangkas Raisa sebelum istrinya itu pergi. Namun, sistem menolaknya. Tulisan merah menyala di layar seolah mengejeknya. Ia mencoba menelepon manajer bank, namun jawabannya tetap sama. Sesuai dengan pembaruan sistem keamanan yang dipicu oleh audit eksternal, segala transaksi di atas R juta memerlukan tanda tangan digital atau verifikasi biometrik dari Raisa sebagai pemegang saham pengendali. Sialan. Aris menggebrak meja membuat beberapa staf yang lewat di depan ruangannya berjengit ketakutan. Ia tidak bisa membayar tagihan vendor utama yang sudah menunggak 3 minggu. Jika ini terus berlanjut, operasional perusahaan akan lumpuh dalam hitungan hari. Aris merasa seperti seekor singa yang terjebak dalam sangkar emas. Ia memiliki semua fasilitas, tapi kunci gudang makanannya dibawa lari oleh wanita yang ia anggap tak berdaya. Ketegangan itu merembet hingga ke rumah. Aris pulang dengan wajah gelap disambut oleh rengekan Santi yang menuntut perhiasan baru untuk acara 7 bulanan yang ingin ia rayakan lebih awal. Mas, emas harganya lagi naik. Bagus untuk investasi anak kita nanti, ucap Santi sambil memijat bahu Aris. Tidak menyadari bahwa pria di depannya sedang berada di ambang ledakan. Diam. Santi, kamu pikir uang jatuh dari langit? Bentak Aris melepaskan tangan Santi dengan kasar. Perusahaan sedang kacau gara-gara Raisa dan kamu hanya tahu cara menghabiskan uang. Santi tertegun, matanya seketika berkaca-kaca. Sebuah taktik yang biasanya ampuh, namun kali ini hanya menambah rasa muak Aris. Di pojok ruangan, Bulastri yang duduk di kursi roda hanya bisa menatap mereka dengan tatapan kosong. Tubuhnya semakin ringkih karena perawatan yang asal-asalan dari Santi. Di saat kegaduhan pecah di ruang tengah, Suster Ida menyelinap masuk ke kamar Santi. Tugasnya sebagai perawat Bulastri memberinya alasan untuk bergerak bebas. Namun, jantungnya berdegup kencang saat ia mulai membuka lacianti. Ia tahu ini adalah pelanggaran hukum, tapi nuraninya sebagai seorang perawat dan rasa ibanya pada Raisa mendorongnya lebih jauh. Di tumpukan paling bawah, di bawah lipatan pakaian dalam sutra yang mahal, Ida menemukan sebuah amplop putih dari sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Bukan rumah sakit mewah tempat Aris biasanya membawa Santi. Ida membukanya dengan tangan gemetar. Itu adalah laporan ultrasonografi USG. Dari 4 bulan yang lalu. Matanya terbelalak saat membaca keterangan usia kehamilan di sana. Gestational AG 16 weeks. Ida menghitung dengan cepat dalam kepalanya. Jika 4 bulan lalu usia kandungannya sudah 16 minggu, 4 bulan, berarti sekarang Santi seharusnya sudah hamil 8 bulan. Namun di depan Aris dan publik,
Santi mengaku baru hamil 5 bulan. Ada selisih waktu yang sangat signifikan. 3 bulan. Artinya saat Santi mulai bekerja di rumah ini setahun lalu, dia mungkin sudah hamil atau yang lebih krusial, anak itu dikandung sebelum pengakuan perselingkuhan yang Aris klaim terjadi baru-baru ini. Atau lebih buruk lagi, anak itu bukan darah daging Aris. Ida segera mengambil ponselnya, memotret dokumen itu, dan mengirimkannya kepada Raisa melalui aplikasi pesan rahasia. Di hotelnya, ponsel Raisa bergetar. Saat ia membuka foto kiriman Ida, dunianya seolah jungkir balik sekali lagi. Ia menatap angka-angka medis itu dengan tatapan tak percaya. Sebuah tawa pahit meledak dari tenggorokannya. Tawa yang lebih terdengar seperti isakan. Jadi, kamu dibohongi, Aris. Kamu menghancurkan pernikahan kita, mengusirku dan memuja wanita itu demi seorang anak yang bahkan mungkin bukan milikmu. Gumam Raisa dengan suara paruh rasa sakit yang selama ini menghimpitnya mendadak berganti menjadi kekuatan yang dingin dan tajam. Ini adalah informasi yang bisa menghancurkan Aris dalam seketika. Jika Aris tahu dia telah ditipu, dia akan mengusir Santi. Jika dunia tahu, Aris akan menjadi bahan tertawaan yang paling hina. Namun, Raisa terhenti saat tangannya hendak menghubungi Dimas. Sebuah pemikiran licik yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia miliki muncul di kepalanya. Jika ia membongkar ini sekarang, Aris mungkin akan kembali padanya dengan 1000 alasan maaf, atau setidaknya konfrontasi akan selesai terlalu cepat. Raisa ingin Aris tenggelam lebih dalam. Ia ingin Aris terus menggunakan sisa-sisa dana pribadinya untuk membiayai kebohongan Santi. Ia ingin Aris benar-benar terjepit di antara hutang perusahaan dan pengkhianatan selingkuhannya sendiri. Hingga pria itu tidak punya jalan keluar lagi. Biarkan dia memuja kebohongan itu sedikit lebih lama. Bisik Raisa. Jemarinya menghapus draft pesan untuk Dimas. Namun keputusan ini membakar batinnya. Dengan menyimpan rahasia ini, Raisa merasa dirinya mulai sama kotornya dengan mereka. Ia membiarkan seorang pria tertipu, membiarkan seorang bayi menjadi alat politik balas dendamnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wanita yang kini berani bermain dengan nasib orang lain. Apa aku sudah berubah menjadi monster, Ayah? Tanyanya pada bayangan di cermin. Tekanan batinnya kini bukan lagi tentang penderitaan, melainkan tentang hilangnya batas moral yang dulu ia junjung tinggi. Keputusan kecil, namun berisiko ia ambil malam itu. Ia tidak akan memberitahu Dimas atau Pak Broto tentang usia kehamilan Santi. Ia akan menyimpan kartu as ini untuk lims yang ia rancang sendiri. Raisa mengambil tasnya, keluar dari hotel dan berjalan menuju sebuah warnet tua yang tidak memiliki kamera CCTV. Di sana ia mengirimkan sebuah pesan anonim ke email operasional bank tempat Aris mencoba melakukan transaksi. Periksa kembali legalitas tanda tangan pengelola PT Surya Kencana. Ada indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi yang melanggar Akta Hibah nomor 45. Ia menekan tombol kirim. Dengan tindakan ini, ia baru saja secara resmi membekukan urat nadi keuangan Aris secara permanen dari pihak bank. Ia tahu besok pagi Aris akan mendapati seluruh kartu kredit dan akses rekeningnya ditangguhkan untuk investigasi. Raisa pulang ke hotel dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Menyadari bahwa mulai besok perang ini tidak akan lagi menggunakan kata-kata, melainkan kehancuran finansial yang nyata. Pagi itu, udara di sekitar perumahan elit tersebut terasa begitu mencekik. Seolah-olah awan mendung sengaja berhenti tepat di atas atap rumah besar yang dulu menjadi kebanggaan Raisa. Raisa berdiri di depan gerbang besi tinggi yang kini catnya mulai terkelupas di beberapa bagian. Tanda bahwa perawatan rumah ini tak lagi menjadi prioritas sejak ia pergi. Tangannya yang terbungkus sarung tangan tipis menggenggam sebuah map kuning tebal. Di dalamnya bukan lagi surat cinta atau rencana renovasi, melainkan sebuah somasi hukum yang akan mengguncang pondasi kehidupan orang-orang di dalam sana. Rasa mual sempat singgah di ulu hati Raisa saat ia melihat 2 buah mobil mewah terparkir di garasi. Salah satunya adalah mobil yang Aris beli dengan dana cadangan perusahaan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan karyawan. Raisa memejamkan mata sejenak, menelan kepahitan yang tersisa. Ia teringat pada foto laporan medis dari suster Ida semalam. Bayangan Aris yang sedang memuja bayi yang kemungkinan besar bukan darah dagingnya sendiri membuat Raisa merasa jijik sekaligus berkuasa. Ia memegang kunci rahasia yang bisa menghancurkan Aris dalam satu tarikan napas. Namun ia memilih untuk menyimpan kartu as itu di balik dadanya yang kian membeku. Aku bukan lagi Raisa yang bisa kau usir dengan satu koper. Aris bisiknya pada angin pagi sebelum menekan bel rumah. Pintu besar itu terbuka. Bukan Mbak Nah yang menyambut, melainkan Santi.
Wanita itu mengenakan gaun rumah berbahan satin yang terlalu ketat untuk perutnya yang mulai membuncit. Wajahnya penuh riasan meski hari masih pagi. Saat melihat Raisa, senyum kemenangan langsung tersunggar di bibir Santi. Wah, ada tamu yang lupa jalan pulang atau Mbak Raisa sudah kehabisan uang di Hotel Melati itu sampai harus datang ke sini lagi. Suara Santi melengking, penuh penghinaan. Raisa tidak berkedip. Ia menatap Santi, seolah wanita itu hanyalah debu yang menempel di sepatunya. Panggil Aris sekarang. Mas Aris sedang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk mengurusi mantan istri yang tidak tahu diri. Sahut Santi sambil mencoba menutup pintu. Namun, Raisa menahan pintu itu dengan kekuatan yang tak terduga. Sorot matanya begitu tajam hingga Santi terpaksa melangkah mundur. Kegaduhan itu menarik perhatian Aris yang baru saja turun dari lantai atas dengan kemeja yang belum dikancingkan sempurna. Ada apa ini, Santi? Siapa yang Aris terhenti saat melihat Raisa? Sebuah seringai meremehkan muncul di wajahnya yang kini tampak sedikit lebih kusam karena tekanan pekerjaan di kantor. Oh, lihat siapa yang datang. Akhirnya kamu sadar kalau dunia luar itu keras tanpa uangku. Kamu mau memohon untuk kembali ke paviliun? Aris berjalan mendekat, merangkul pinggang Santi di depan Raisa seolah ingin memamerkan kemenangannya. Sayangnya Raisa, posisi istri sudah penuh dan ibu juga sudah tidak mau melihat wajahmu. Raisa tetap berdiri tegak, tak sedikit pun goyah oleh kemesraan palsu di depannya. Ia menyerahkan map kuning itu langsung ke dada Aris. Aku tidak kesini untuk memohon Aris. Aku di sini untuk memberikan ini. Aris mengerutkan dahi membuka map itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masih merangkul Santi. Saat matanya membaca baris demi baris dokumen tersebut, tawanya meledak. Suara tawa yang keras dan meremehkan memenuhi ruang tamu yang dingin itu. Somasi pengosongan rumah. Kamu bercanda, Raisa. Aris melempar map itu ke atas meja marmer. Rumah ini atas namaku. Perusahaan yang membayar cicilannya adalah perusahaanku. Kamu pikir dengan membawa pengacara kelas 3 seperti Dimas, kamu bisa mengusirku dari istanaku sendiri. Aku sudah memegang kendali penuh atas PT Surya Kencana selama bertahun-tahun. Kamu itu cuma pajangan yang sudah aku buang ke tempat sampah. Santi ikut tertawa. Suaranya terdengar seperti gesekan logam yang memuakkan bagi Raisa. Mbak Raisa, mending Mbak cari pekerjaan saja. Mungkin jadi pelayan toko masih laku daripada jadi pengacara gadungan. Raisa menarik napas panjang. Ia melihat ke arah koridor di mana ia menangkap bayangan Suster Ida yang berdiri di balik pilar bersama Bu Lastri yang duduk di kursi roda. Wajah mantan ibu mertuanya itu tampak kuyu. Jauh dari kesan angkuh yang dulu ia tunjukkan, Raisa merasakan denyut iba yang tipis. Namun ia segera menepisnya. Ia harus tetap fokus. Aris. Suara Raisa rendah namun bergetar dengan otoritas yang tak terbantahkan. Kamu mungkin memegang sertifikatnya, tapi kamu lupa memeriksa akta hibah nomor 45 yang ditandatangani ayahku. Rumah ini, kantor, dan seluruh aset yang kau gunakan terikat pada klausul integritas moral. Dan pagi ini Bank sudah menerima perintah pembekuan sementara atas seluruh rekening operasionalmu karena indikasi penggelapan dana. Tawa Aris mendadak berhenti. Wajahnya berubah pucat sesaat, namun ia segera menutupinya dengan kemarahan. Kamu bohong, Bang? Tidak mungkin melakukan itu tanpa persetujuanku. Coba saja hubungi manajermu, Aris, atau coba gunakan kartu kreditmu untuk membeli perhiasan baru untuk selingkuhanmu ini. Tantang Raisa. Aku memberimu waktu 3x24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadimu. Jika tidak, petugas dari firma hukum Dimas dan pihak keamanan lingkungan akan datang untuk melakukan pengosongan paksa. Kurang ajar. Aris melangkah maju. Tangannya terangkat seolah hendak menampar Raisa. Namun sebelum tangan itu mendarat, seorang pria berseragam safari gelap masuk melalui pintu yang masih terbuka. Ia adalah Bapak Satrio, kepala keamanan lingkungan sekaligus mantan anggota kepolisian yang dulu sangat disegani oleh ayah Raisa. Wajahnya kaku dan disiplin, menunjukkan posisi emosional yang netral, namun tegas dalam menegakkan aturan. Ada masalah, Pak Aris? Tanya Pak Satrio dengan suara berat. Matanya melirik ke arah tangan Aris yang masih melayang di udara. Aris menurunkan tangannya, giginya bergeletuk menahan amarah. Pak Satrio, tolong usir wanita ini. Dia masuk tanpa izin dan membuat keributan di rumah saya. Pak Satrio menatap Raisa lalu menatap Aris. Maaf, Pak Aris. Saya kesini atas permintaan Pak Dimas, pengacara resmi keluarga Surya.
Saya hanya ingin memastikan bahwa penyampaian somasi ini berjalan lancar dan tidak ada kekerasan fisik. Secara hukum lingkungan, Ibu Raisa masih terdaftar sebagai pemilik sah dalam administrasi kami. Santi berteriak histeris. Dia bukan pemilik lagi. Dia sudah diceraikan. Status pernikahan tidak mengubah administrasi aset sebelum ada putusan pengadilan yang tetap. Ibu, sahut Pak Satrio dingin. Raisa menatap Aris untuk terakhir kalinya dalam pertemuan itu. Ia melihat ketakutan yang mulai merayap di mata suaminya. Meski mulutnya masih memaki, tekanan batin Raisa justru semakin meningkat. Melihat Aris hancur secara finansial, ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Ada bagian dari dirinya yang masih menangisi kenangan mereka di rumah ini. Namun bagian itu ia tekan dalam-dalam ke dasar kesadarannya. Hari Aris, gunakan waktumu dengan bijak, ucap Raisa. Saat ia melangkah keluar, Raisa sempat berpapasan dengan Suster Ida di dekat gerbang. Ida menyerahkan sebuah bungkusan kecil berisi obat-obatan milik Bu Lastri yang sengaja tidak diberikan oleh Santi dengan alasan penghematan. Bu Raisa, apa ibu benar-benar akan mengusir mereka? Bisik Ida dengan nada cemas. Raisa berhenti sejenak, menatap bungkusan obat itu. Dunia mereka harus runtuh agar mereka tahu rasa sakit yang aku rasakan. Ida, tapi tolong pastikan Bu Lastri tetap minum obatnya. Aku akan mengirimkan perawat tambahan dari pihakku besok secara diam-diam. Keputusan Raisa untuk tetap memperhatikan kesehatan Bu Lastri adalah risiko besar. Jika Aris tahu, dia akan menggunakan kelemahan emosional Raisa ini untuk menyerang balik. Namun, Raisa menyadari bahwa ia tidak ingin menjadi monster yang sama dengan mereka. Ia akan menghancurkan Aris dan Santi, tapi ia tidak akan membiarkan seorang wanita tua mati hanya untuk memuaskan dendamnya. Saat taksi membawanya pergi, Raisa merogoh ponselnya. Ia melihat kontak dokter kandungan yang tertera di laporan medis Santi. Keputusan kecil namun berisiko diambilnya hari itu. Ia akan menemui dokter tersebut secara pribadi malam ini. Sebelum Aris sempat menyadari bahwa penerus yang ia banggakan hanyalah sebuah kebohongan besar yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Pagi di kantor firma hukum Dimas terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Raisa duduk di kursi kulit yang empuk, menatap barisan layar monitor yang menampilkan grafik pergerakan saham PT Surya Kencana yang mulai menukik tajam. Di tangannya, sebuah cangkir kopi yang sudah mendingin menjadi saksi bisu kegelisahannya. Meskipun ia berada di pihak yang menang secara hukum, ada rongga besar di dadanya yang terasa hampa. Melihat kehancuran pria yang pernah ia cintai, ternyata tidak semanis yang ia bayangkan dalam draft balas dendamnya. Rasa itu lebih menyerupai pahitnya empedu yang tertelan paksa. Dimas masuk ruangan dengan langkah tegap, membawa map perak yang berisi keputusan final Dewan Komisaris dan Notaris. Wajahnya tampelah, namun ada kilat kepuasan di sana. Ini saatnya, Rai. Semua dokumen sudah tervalidasi. Kita tidak hanya bicara soal rumah atau mobil lagi. Kita bicara soal jantung dari kekuasaan Aris, ucap Dimas. Meletakkan map itu di depan Raisa. Raisa menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungnya yang berkejaran. Lakukan, Dimas. Umumkan sekarang. 1 jam kemudian, di ruang rapat utama PT Surya Kencana, Aris duduk dengan angkuh di kepala meja. Ia mengira pertemuan ini adalah upayanya untuk meyakinkan para pemegang saham bahwa pembekuan rekening kemarin hanyalah kesalahan teknis akibat ulah mantan istrinya yang cemburu. Di sampingnya, ia sengaja membawa Santi yang kini mulai sering mencampuri urusan kantor untuk menunjukkan bahwa masa depan perusahaan ada pada pewaris yang sedang dikandung wanita itu. Namun, pintu ruang rapat terbuka dan Dimas melangkah masuk tanpa diundang. Diikuti oleh Pak Broto yang membawa proyektor portabel. Apa-apaan ini? Keluar kalian. Ini rapat internal. Bentak Aris berdiri dengan wajah memerah. Dimas tidak bergeming. Ia justru menyalakan proyektor yang langsung menampilkan pindaian dokumen akta pranikah dan akta pendirian Yayasan Surya Abadi. Saudara Aris, saya di sini bukan sebagai tamu, tapi sebagai representasi dari pemilik sah mayoritas saham perusahaan ini. Suara Dimas menggelegar membuat suasana ruangan seketika hening mencekam. Berdasarkan fakta integritas pranikah yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu, terdapat klausul otomatik aset transfer. Jika terjadi pelanggaran moralitas berat yang terbukti secara hukum yang dalam hal ini adalah perselingkuhan dan pengakuan anak di luar nikah sah dengan Raisa, maka seluruh 60% saham yang Anda kelola secara otomatis beralih kepemilikannya kepada Yayasan Surya Abadi. Aris tertawa sumbang. Matanya melirik ke arah kolega bisnisnya yang mulai berbisik-bisik.
Yayasan itu milik keluarga dan aku adalah ketuanya. Bukan lagi Aris. Potong Pak Broto dengan suara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Ketua Dewan Pembina Yayasan yang baru berdasarkan wasiat mendiang Pak Surya yang diaktifkan pagi ini adalah Raisa. Anda bukan lagi pemilik, bukan lagi pengelola dan mulai detik ini Anda bukan lagi direktur utama. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris. Ia menatap layar itu dengan mata yang membelalak. Di sana di bagian bawah dokumen tertulis jelas bahwa aset perusahaan adalah milik yayasan yang kendali mutlaknya ada di tangan Raisa. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanyalah seorang penjaga toko yang merasa memiliki toko tersebut hanya karena ia memegang kuncinya. Tiba-tiba seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal berdiri dari kursi peserta rapat. Dia adalah Pak Hadi, investor utama sekaligus kolega tertua mendiang ayah Raisa. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak sangat dingin dan menghakimi. Pak Hadi adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis dan keluarga. Baginya, pengkhianatan terhadap istri adalah indikator kegagalan karakter seorang pemimpin. Aris, suara Pak Hadi berat dan penuh kekecewaan. Saya berinvestasi di sini karena kepercayaan saya pada nama besar Surya. Jika pemimpinnya adalah seorang penipu yang mengkhianati istrinya sendiri demi seorang pembantu, maka saya tidak punya alasan untuk bertahan. Mulai hari ini, saya menarik seluruh modal saya dan membatalkan kontrak kerja sama proyek ekspansi di Jawa Barat. Pak Hadi, tunggu. Ini hanya fitnah dari Raisa. Aris mengejar Pak Hadi yang mulai melangkah keluar. Namun, asisten Pak Hadi menghalanginya. Satu persatu, kolega bisnis lainnya bangkit. Ruangan itu mendadak kosong, menyisakan Aris yang berdiri mematung di tengah kehampaan dan Santi yang mulai menangis histeris karena menyadari bahwa kemewahan yang ia impikan mulai retak sebelum sempat ia miliki sepenuhnya. Dari balik kaca transparan di ruang kontrol, Raisa menyaksikan semuanya. Ia melihat Aris yang terduduk lemas di kursinya. Melihat suaminya yang dulu begitu perkasa kini tampak seperti pria kecil yang kehilangan arah. Raisa merasakan kepedihan yang luar biasa. Ia menghancurkan Aris. Tapi ia juga menghancurkan mimpi yang pernah mereka bangun bersama. Perusahaan ini adalah bayi mereka sebelum mereka sadar bahwa mereka tidak bisa memiliki bayi yang sebenarnya. Kamu baik-baik saja, Ray? Tanya Dimas yang baru saja masuk kembali. Raisa menghapus setetes air mata yang lolos di sudut matanya. Aku merasa seperti seorang algo Dimas. Aku membela hak ayah, tapi aku merasa telah membunuh bagian dari diriku sendiri. Kamu memberikan konsekuensi bukan pembunuhan, hibur Dimas. Namun batin Raisa belum tenang. Ia teringat pada laporan medis Santi yang ia simpan. Ia tahu Aris sedang jatuh, tapi ia belum memberikan hantaman terakhir. Ada rasa takut yang mulai merayap. Bagaimana jika Aris melakukan tindakan nekat setelah kehilangan segalanya? Aris yang tidak punya apa-apa lagi adalah Aris yang tidak punya beban untuk melakukan kejahatan. Ponsel Raisa bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Aku tahu kamu dalang di balik semua ini, Raisa. Jika aku hancur, jangan harap kamu bisa hidup tenang. Aku tahu di mana kamu bersembunyi. Raisa terkesiap. Aris sudah mulai mengancam. Tekanan batinnya kini berubah dari rasa bersalah menjadi ketakutan akan keselamatan dirinya. Ia menoleh ke arah Dimas. Namun urung memberitahunya ada sebuah keputusan berisiko yang muncul di benaknya. Ia harus menemui Aris secara pribadi di tempat netral, untuk menunjukkan kartu as terakhirnya. Kebohongan Santi sebagai alat tawar agar Aris pergi selamanya dari hidupnya tanpa melakukan tindakan anarkis. Dimas, aku butuh waktu sendiri, ucap Raisa pelan. Malam itu, Raisa memutuskan untuk keluar dari perlindungan apartemen Maya tanpa pengawalan. Ia melangkah menuju sebuah kafe tua yang dulu menjadi tempat kencan pertama mereka. Sebuah langkah kecil yang sangat berisiko. Namun bagi Raisa, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini sebelum ada darah yang benar-benar tertumpah. Malam itu, langit di atas Jakarta tampak sepekat tinta. Seolah alam pun tahu bahwa sebuah badai besar sedang menunggu untuk dilepaskan. Di dalam sebuah mobil yang terparkir 100 m dari gerbang rumahnya yang lama, Raisa duduk dalam kegelapan. Ia menatap lampu-lampu taman yang berpendar terang. Musik klasik yang samar-samar terdengar dari kejauhan dan deretan mobil mewah yang berjajar di bahu jalan. Pesan ancaman Aris semalam masih terngiang di kepalanya, berdenyut seperti luka lama yang belum mengering. Jangan harap kamu bisa hidup tenang. Raisa meraba kantong mantelnya, merasakan permukaan keras ponselnya. Di sana tersimpan rahasia tentang usia kehamilan Santi yang bisa membumi hanguskan Aris dalam sekejap.
Namun ada keraguan yang menghimpit batinnya. Jika ia melepaskan bom itu sekarang, ia tidak hanya menghancurkan Aris, tapi juga menghancurkan sisa-sisa martabat yang ia miliki karena pernah mencintai pria serendah itu. Apa aku benar-benar ingin melakukan ini, Maya? Bisik Raisa pada sahabatnya yang memegang kemudi. Maya menoleh, sorot matanya penuh tekad yang tidak tergoyahkan. Rai, mereka tidak hanya mengusirmu, mereka mencuri hidupmu, menghina rahimu, dan menelantarkan ibunya sendiri demi ego. Ini bukan balas dendam, ini adalah pembersihan. Kamu hanya mengembalikan mereka ke tempat yang seharusnya. Raisa menarik napas panjang, mencoba menekan rasa mual yang muncul. Di rumah itu, Santi sedang mengadakan pesta syukuran kemenangan yang ia labeli sebagai acara menyambut kehamilan. Namun, semua orang tahu itu adalah pesta proklamasi bahwa dialah nyonya baru di Istana Surya. Di dalam rumah, suasana begitu riuh. Aris berdiri di tengah ruang tamu, memegang gelas sampani dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia mencoba tersenyum pada para tamu, namun matanya terus melirik arah pintu, waspada terhadap setiap pergerakan. Ia tahu posisinya di perusahaan sedang di ujung tanduk. Namun, ia percaya bahwa dengan memamerkan kemewahan malam ini, ia bisa meyakinkan para kolega bahwa ia masih memegang kendali. Di sampingnya, Santi tampak begitu mencolok. Ia mengenakan gaun sutra berwarna emas yang menyilaukan dengan kalung berlian yang Aris beli menggunakan sisa limit terakhir kartu kredit perusahaannya. Terima kasih sudah datang, ucap Santi dengan nada angkuh kepada Fanya, seorang sosialita ternama yang dulu merupakan rekan arisan Raisa. Fanya tersenyum tipis, matanya memindai ruangan dengan tatapan menghakimi. Sebagai wanita yang cerdik dalam membaca arah angin sosial, Fanya sebenarnya datang hanya untuk melihat seberapa cepat kapal Aris akan tenggelam. Gaun yang indah, Santi, tapi bukankah ini warna kesukaan Raisa? Tanya Fanya dengan nada manis yang berbisa. Wajah Santi seketika mengeras. Mbak Raisa sudah masa lalu, jeng Fanya. Sekarang adalah waktunya darah segar. Tiba-tiba suara deru mobil-mobil hitam yang berhenti di depan gerbang memecah kebisingan pesta. Pintu depan terbuka lebar tanpa ketukan. Dimas melangkah masuk dengan setelan jas hitam yang kaku. Diikuti oleh 4 orang pria berseragam petugas pengadilan dan 2 orang anggota kepolisian. Keheningan seketika menyergap ruangan. Musik dimatikan secara paksa oleh salah satu petugas, Saudara Aris. Dimas melangkah ke tengah ruangan. Suaranya menggelegar tanpa emosi. Kami dari Pengadilan Negeri membawa surat perintah penyitaan aset sementara dan pengosongan bangunan berdasarkan penetapan sengketa kepemilikan saham mayoritas PT Surya Kencana. Aris menjatuhkan gelas sampahnya. Bunyi pecahan kaca itu terdengar seperti lonceng kematian. Apa-apaan ini? Ini pesta pribadi. Kalian tidak punya hak? Kami punya setiap hak, Pak Aris. Sahut salah satu petugas hukum menunjukkan map merah dengan segel resmi. Seluruh aset bergerak dan tidak bergerak di lokasi ini telah dibekukan. Anda diberikan waktu 30 menit untuk mengemasi barang pribadi yang bukan merupakan bagian dari aset perusahaan atau yayasan. Para tamu mulai berbisik-bisik panik. Fanya segera mundur, mengambil tasnya dan menatap Santi dengan tatapan jijik yang tak lagi disembunyikan. Mas, usir mereka. Gunakan uangmu, teriak Santi histeris. Tangannya gemetar hebat. Aris segera merogoh ponselnya, mencoba mengakses aplikasi perbankannya untuk menelepon pengacara pribadinya. Namun saat ia membuka saldo rekening utamanya, matanya membelalak. Angka yang tertera di sana adalah 0. Ia mencoba beralih ke rekening cadangan, namun hasilnya sama. Tidak mungkin ini, tidak mungkin. Aris berteriak menunjukkan layar ponselnya pada Dimas dengan tangan gemetar. Di mana uangku? Siapa yang mencurinya? Sistem pembekuan otomatis. Aris. Suara Raisa terdengar dari arah pintu. Semua mata tertuju padanya. Raisa melangkah masuk dengan tenang, mengenakan gaun hitam sederhana, namun memancarkan otoritas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia berjalan melewati para tamu yang dulu sering menghinanya, menuju ke arah Aris yang kini tampak kecil dan malang. Setiap rupiah dalam rekening itu terikat pada klausul integritas moral yang kau langgar, ucap Raisa datar. Begitu putusan sementara keluar 10 menit yang lalu, sistem bank secara otomatis mengalihkan seluruh saldo ke rekening penampungan yayasan. Kamu tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bahkan baju yang kamu pakai itu dibeli dengan uang yayasan. Bu Lastri yang duduk di kursi roda di pojok ruangan mulai terisak keras. Rais, tolong nak, jangan begini. Raisa menatap mantan ibu mertuanya.
Ada rasa sakit yang luar biasa melihat wanita yang dulu ia puji kini hancur. Namun ia mengingat kembali bagaimana Bu Lastri membiarkannya diusir tanpa pembelaan. Ibu yang memilih untuk mempercayai kebohongan daripada kesetiaan saya. Sekarang silakan nikmati pilihan ibu. Santi tiba-tiba menerjang Rais. Namun petugas kepolisian segera menghalanginya. Kamu wanita mandul yang licik, kamu sengaja merencanakan ini semua. Raisa menatap perut Santi lalu menatap Aris. Ia sudah di ujung lidah untuk membongkar kebohongan tentang usia kehamilan itu di depan semua orang. Itulah hantaman terakhir yang akan benar-benar membunuh jiwa Aris. Namun, melihat Aris yang kini terduduk lemas di lantai marmer, Raisa mendadak merasakan kehampaan yang mengerikan. Jika ia membongkar rahasia itu sekarang, ia akan menjadi sama jahatnya dengan mereka yang gemar mempermalukan orang di depan umum. Apakah aku harus melakukannya? Apakah ini adil? Batinnya menjerit. Raisa berbalik membelakangi Aris yang mulai memohon. Dimas, selesaikan semuanya. Aku ingin rumah ini dikosongkan malam ini juga. Namun saat Raisa hendak melangkah keluar, Aris berdiri dengan sisa kekuatannya. Matanya merah dipenuhi kebencian yang murni. Kamu pikir kamu menang, Raisa? Kamu mungkin mengambil rumah ini, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengambil apa yang ada di perut Santi. Kamu akan selalu menjadi wanita yang kesepian dan gagal. Raisa berhenti. Kalimat itu adalah pemicu yang tepat. Ia merogoh ponselnya, membuka foto laporan medis dari Suster Ida dan memutar badannya kembali. Ia tidak akan masuk ke kafe tua atau menunggu besok. Risiko terbesar adalah membiarkan Aris tetap merasa memiliki penerus sebagai kekuatannya untuk bangkit. Aris panggil Raisa. Suaranya kini setajam silet. Ada satu hal yang perlu kamu tahu sebelum kamu melangkah keluar dari rumah ini sebagai gelandangan. Raisa melangkah mendekati Aris, menyodorkan layar ponselnya tepat di depan wajah pria itu. Tekanan batin di dada Raisa meledak menjadi keputusan berisiko. Ia akan membongkar kebenaran itu sekarang. Di depan sisa tamu yang masih ada dan petugas, hukum mempertaruhkan nama baiknya demi kepuasan melihat topeng Santi hancur. Lihat tanggal USG ini dan hitung sendiri usia kehamilan penerusmu. Jika kamu masih punya logika yang tersisa, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya mandul di sini, otakmu atau harga dirimu. Aris menatap layar itu dan perlahan wajahnya berubah dari amarah menjadi kehancuran yang total. Dunia di sekitar Raisa terasa mulai berputar. Ia tahu setelah ini tidak ada jalan kembali. Ia baru saja melepaskan bom atom di tengah ruang tamunya sendiri dan ia harus bersiap menghadapi radiasinya. Layar ponsel di tangan Raisa seolah memancarkan radiasi yang membakar keheningan di ruang tamu itu. Sorot mata Aris yang tadinya penuh kebencian kini meredup berganti dengan kekosongan yang mengerikan saat ia menatap angka-angka pada laporan medis tersebut. Tamu-tamu yang tersisa termasuk Fanya yang masih mematung di sudut ruangan, menahan napas, menyaksikan sebuah drama kehidupan yang jauh lebih kejam daripada fiksi manapun. Raisa merasakan dadanya bergemuruh. Kemenangan ini seharusnya terasa manis, namun yang ia cecap hanyalah rasa logam yang pahit di pangkal lidahnya. Ini tidak mungkin benar. Suara Aris nyaris berupa bisikan parau dan hancur. Ia menoleh ke arah Santi yang kini wajahnya sepucat kain kafan. Santi, katakan padaku kalau ini salah. Katakan kalau bayiku berumur 5 bulan, bukan Delan. Santi mundur selangkah. Tangannya yang tadi mengelus perut dengan angkuh kini gemetar hebat. Ia mencari dukungan dari Bu Lastri. Namun, wanita tua itu justru menatapnya dengan pandangan yang dipenuhi kengerian. Di belakang Raisa, Dimas melangkah maju, meletakkan satu bundel dokumen lagi di atas meja marmer yang sudah dipenuhi pecahan gelas. Bukan hanya usia kehamilan yang Anda bohongi, Saudari Santi. Suara Dimas terdengar seperti lonceng kematian yang tenang. Pak Broto telah menelusuri jejak medis Anda di klinik pinggiran kota itu. Kami juga memiliki salinan korespondensi Anda dengan seorang pria bernama Rian yang tercatat sebagai kekasih Anda di kampung halaman. Hasil tes DNA non-invasif yang kami dapatkan dari sampel darah yang diambil secara prosedural oleh Suster Ida 2 minggu lalu menunjukkan kecocokan 0% dengan Aris. Pernyataan itu seperti hantaman godam yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan Aris. Aris menerjang ke arah meja, menyambar dokumen itu, membacanya dengan mata yang liar. Setiap kata bukan ayah biologis, terasa seperti belati yang menghujam jantungnya berulang kali. Ia telah mengusir Raisa, mengkhianati amanah mertuanya, dan menghancurkan reputasi bisnisnya demi sebuah kebohongan yang dibungkus dengan daster sutra. Kamu pelacur, raung Aris. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan.
Ia hendak menerjang Santi, namun petugas kepolisian segera menjal langkahnya. Aku memberikan segalanya untukmu. Aku membuang istriku yang setia demi anak haram orang lain. Santi yang menyadari bahwa permainannya telah berakhir total, tidak lagi berakting menjadi wanita lugu. Wajahnya mengeras, penuh dendam yang selama ini ia simpan di balik senyum manipulatifnya. Setia, jangan buat aku tertawa. Mas Aris, kamu membuang Raisa karena egomu sendiri yang tidak bisa menerima kenyataan. Aku hanya memanfaatkan kesempatan yang kamu berikan di atas piring perak. Kamu ingin anak? Aku beri kamu harapan. Meski itu palsu, kamu pikir pria pengecut sepertimu pantas mendapatkan keturunan. Santi meludah ke lantai. Lalu dengan gerakan cepat di tengah kekacauan, ia berlari menuju tangga. Lepaskan aku akan pergi. Kejar dia, teriak Bulastri dari kursi rodanya. Namun, suaranya tenggelam dalam isak tangis yang histeris. Raisa hanya berdiri diam, menyaksikan kehancuran itu dengan perasaan yang sulit didefinisikan. Ia melihat Aris terduduk di lantai, menjambak rambutnya sendiri sambil menangis meraung-raung. Sebuah pemandangan yang dulu mungkin akan membuat Raisa ikut menangis, namun sekarang hanya membuatnya merasa mual. Ia telah mendapatkan keadilannya, tapi ia kehilangan sosok pria yang dulu ia hormati. Di lantai atas, suara gaduh terdengar dari kamar utama. Beberapa menit kemudian, petugas keamanan mencoba mengejar Santi. Namun, wanita itu berhasil menyelinap keluar melalui pintu belakang paviliun. Suster Ida berlari turun dengan wajah panik. Bu Raisa, Mas Aris. Santi membawa kabur kotak perhiasan di kamar. Semua emas dan berlian yang ada di meja Ria sudah tidak ada. Teriak Ida. Aris tidak lagi peduli. Ia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Petugas hukum mulai memasang garis penyegelan di beberapa sudut ruangan. Satu persatu, aset di dalam rumah itu diberi label sita. Tamu-tamu diusir keluar dengan kasar oleh petugas. Saudara Aris, waktu Anda sudah habis, ucap petugas pengadilan dengan tegas. Silakan keluar sekarang. Hanya pakaian yang melekat di badan dan tas pribadi yang diizinkan. Bulastri terus memohon pada Raisa. Raisa, ampuni kami nak. Ibu sakit. Ibu tidak punya tempat tinggal kalau bukan di sini. Raisa menatap mantan ibu mertuanya. Hatinya yang membeku sedikit terletak melihat kerapuhan wanita tua itu. Namun ia teringat bagaimana Bulastri membiarkan Santi menghinanya setiap hari. Maya panggil Raisa pelan pada sahabatnya yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Tolong panggilkan ambulans untuk Ibu Lastri. Bawa beliau ke rumah sakit yayasan kita. Aku akan membiayai perawatannya. Tapi dia tidak boleh kembali ke rumah ini. Ray, kamu masih mau menolongnya? Tanya Maya tak percaya. Bukan sebagai menantu, Mei, tapi sebagai manusia yang tidak ingin tangannya berlumuran darah. Jawab Raisa dingin. Raisa kemudian berjalan mendekati Aris yang masih bersimpuh di lantai. Pria itu mendongak, matanya sembab, menatap Raisa dengan harapan yang menjijikan. Raisa, maafkan aku. Aku hilaf. Tolong jangan usir aku. Aku akan memperbaiki semuanya. Kita mulai dari awal, ya. Raisa menatap Aris dengan tatapan yang paling hampa yang pernah ia miliki. Ia tidak merasa marah lagi. Marah membutuhkan energi dan ia sudah kehabisan energi untuk Aris. Mulai dari awal dengan siapa? Aris dengan wanita yang kau sebut mandul atau dengan perusahaan yang sudah tidak mengenal namamu lagi? Raisa berbalik tanpa menunggu jawaban. Ia melangkah keluar dari rumah itu saat petugas hukum mulai menggiring Aris keluar dari gerbang di trotoar. Di bawah lampu jalan yang remang, Aris berdiri dengan satu tas ransel lusuh kontras dengan mobil mewah yang kini kuncinya sudah disita oleh Dimas. Saat Raisa hendak masuk ke dalam mobil Maya, ia melihat Suster Ida mendekat. Bu Raisa, ada satu hal yang tertinggal. Santi tidak membawa semua perhiasan. Dia menjatuhkan ini di lorong saat lari tadi. Ida menyerahkan sebuah cincin kawin emas yang dulu Aris lepaskan dari jari Raisa secara paksa. Raisa menerima cincin itu, menatapnya sejenak, lalu melemparkannya ke tengah jalan aspal yang basah. Buang saja, Ida. Itu sudah menjadi sampah sejak lama, ucap Raisa. Namun saat mobil mulai bergerak menjauh, Raisa merogoh saku mantelnya. Ia menemukan sebuah kunci kecil yang diberikan Pak Broto tadi. Kunci menuju sebuah unit apartemen sederhana yang dulunya milik rahasia ayahnya. Tekanan batin baru mulai muncul. Meskipun ia telah meruntuhkan hidup mereka, ia kini berdiri di atas puing-puing itu sendirian. Ia tidak punya rumah, tidak punya keluarga,
Dan kini ia menyadari bahwa memenangkan perang tidak berarti ia memenangkan kedamaian. Sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Mungkin Santi, kamu pikir ini sudah berakhir? Aku masih punya bukti bahwa ayahmu pernah melakukan pencucian uang untuk modal awal perusahaan ini. Sampai jumpa di neraka, Raisa. Raisa mematikan ponselnya. Jemarinya gemetar. Ia menyadari satu hal. Dengan menghancurkan Aris, ia telah membuka kotak Pandora yang mungkin akan menyeret nama baik almarhum ayahnya ke dalam lumpur. Ia baru saja mengambil keputusan berisiko untuk tidak mengejar Santi malam ini demi menenangkan batinnya. Namun, keputusan itu mungkin akan menjadi bumerang yang menghancurkan satu-satunya hal yang ia cintai, kenangan tentang ayahnya. Pagi itu, aroma kopi hitam dan udara segar dari jendela kecil di kontrakan sederhananya menyambut Raisa. Tidak ada lagi lampu gantung kristal yang gemerincing. Tidak ada lagi lantai marmer dingin yang menuntut langkah kaki yang selalu anggun. Di rumah kecil ini, Raisa menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki di rumah megah itu. Suaranya sendiri. Ia duduk di kursi kayu jengki peninggalan pemilik kontrakan, menatap sebuah map berisi laporan keuangan terbaru dari yayasan yang kini ia pimpin sepenuhnya. Maya masuk membawa sekantong roti hangat. Sebagai sahabat yang sejak awal menjadi penyeimbang batin, Maya adalah orang pertama yang mendukung Raisa untuk tinggal di tempat membumi ini sementara waktu. Menjauh dari hiruk PIK pengambil alihan aset yang melelahkan, Dimas dan Pak Broto sudah di depan Rai. Mereka membawa kabar tentang pengungkapan aset yang dibawa lari Santi, ucap Maya lembut, meletakkan roti di meja yang juga berfungsi sebagai meja kerja. Raisa mendongak. Apakah mereka menemukannya? Santi tertangkap di perbatasan saat mencoba menjual berlian itu tanpa sertifikat asli. Semua barang bukti sudah diamankan polisi, jawab Maya. Namun, ketenangan pagi itu pecah saat sebuah mobil tua yang berasap berhenti di depan pagar kayu kecil rumah Raisa. Dari dalamnya turun seorang pria dengan kemeja kusam yang tampak kebesaran di tubuhnya yang kini kurus. Ia membantu seorang wanita tua di kursi roda turun dari mobil tersebut. Itu Aris dan Bulastri. Pemandangan itu bagaikan hantu dari masa lalu yang datang menagih sisa-sisa emosi yang sudah Raisa kubur. Aris melangkah dengan bahu merosot. Tangannya gemetar saat menyentuh pagar kayu. Tidak ada lagi keangkuhan di wajahnya. Mata yang dulu selalu menatap Raisa dengan hinaan kini dipenuhi dengan keputusasaan yang telanjang. Di sampingnya, Bulastri tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya pucat dan sorot matanya redup, kehilangan gairah hidup setelah terusir dari kemewahan yang ia duakan. Raisa. Suara Aris Peu hampir tidak terdengar di tengah kebisingan jalanan kecil itu. Dimas Broto keluar dari rumah, berdiri di samping Raisa seperti pagar betis yang kokoh. Dimas dengan ketegasan seorang pengacara menatap Aris dengan dingin, sementara Pak Broto membuang muka. Seolah melihat Aris adalah sebuah beban bagi ingatannya tentang almarhum majikannya. Mau apa agi kalian kesini? Tanya Maya tajam. Melangkah maju untuk melindungi Raisa. Bukankah semua urusan hukum sudah selesai? Aris tidak menjawab Maya. Ia justru berlutut di atas tanah yang berdebu, tepat di depan teras kecil Raisa. Bulastri mulai terisak. Air matanya jatuh di atas pangkuannya yang kini hanya ditutupi kain jarik murah. Rai, aku mohon maafkan aku. Isak Aris. Aku kehilangan segalanya. Kontrakan kami akan jatuh tempo besok. Dan ibu butuh obat yang tidak sanggup aku beli. Tidak sanggup aku beli. Aku tahu aku bajingan. Tapi tolong demi kenangan kita. Bantu ibu sekali saja. Raisa menatap pria yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh jiwanya. Ia melihat luka di lutut Aris, melihat debu yang menempel di kemejanya, dan melihat betapa rapuhnya ego pria yang dulu merasa bisa membeli dunia dengan uang ayahnya. Di dalam batin Raisa terjadi pergolakan yang hebat. Bagian dari dirinya yang dulu. Istri yang selalu mengalah dan merawat ingin sekali berlari mengambilkan air dan membantu Bulastri. Namun bagian dari dirinya yang baru, wanita yang telah dikuliti oleh pengkhianatan menahan langkah itu dengan paksa. Kenangan kita. Raisa bersuara. Nadanya tenang namun sedingin es. Kenangan yang mana? Aris, saat kamu mengusirku dengan satu koper atau saat kamu menertawakan kemandulanku di depan wanita yang mengandung anak orang lain. Bulastri memegang tangan Raisa dengan sisa tenaganya. Raisa, nak, ibu salah. Ibu buta karena ambisi punya cucu. Tolonglah Aris. Dia sekarang bekerja jadi kuli angkut di pasar hanya untuk memberiku makan. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Raisa melepaskan tangan Bulastri dengan lembut. Namun pasti ia menoleh ke arah Pak Broto.
Saksi hidup dari kejayaan dan kejatuhan keluarga Surya. Pak Broto, panggil Raisa. Apakah ada dana sosial dari yayasan yang bisa diberikan untuk bantuan kesehatan warga tidak mampu? Pak Broto mengangguk kecil. Ada non. Tapi prosedurnya harus melalui pemeriksaan administrasi yang ketat. Raisa kembali menatap Aris. Aku sudah memaafkan kalian. Aris, bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tapi karena aku tidak ingin membawa beban kebencian kalian di pundakku saat aku melangkah ke masa depanku. Aku memaafkan kalian secara batin demi kedamaian jiwaku sendiri. Wajah Aris sempat cerah sesaat. Namun kalimat Raisa berikutnya memadamkan harapan itu. Tapi memaafkan tidak berarti mengizinkan kalian kembali ke hidupku. Aku akan meminta Pak Broto mengurus bantuan kesehatan untuk ibu melalui yayasan sebagai warga biasa yang membutuhkan, bukan sebagai keluarga. Setelah itu, tolong jangan pernah datang lagi ke sini. Pintu rumah ini dan pintu hatiku sudah tertutup rapat untukmu selamanya. Aris menunduk dalam air matanya jatuh ke tanah. Ia menyadari bahwa Raisa yang ada di depannya bukan lagi Raisa yang bisa ia manipulasi dengan air mata. Ia telah kehilangan wanita yang merupakan satu-satunya harta paling berharga dalam hidupnya. Jauh lebih berharga dari saham atau rumah mewah. Pergilah Aris, ucap Raisa final. Saat mobil tua itu bergerak menjauh, Raisa berdiri mematung di teras. Ia merasakan beban besar terangkat dari dadanya, namun digantikan oleh sebuah kehampaan yang baru. Ia kini benar-benar sendirian dalam kedaulatannya. Malam harinya, Raisa duduk bersama Dimas dan Maya di ruang tengah. Dimas menyerahkan sebuah map hitam yang berbeda dari sebelumnya. Ini terkait dengan ancaman terakhir Santi tentang rahasia masa lalu ayah Raisa Rai. Aku sudah memeriksa dokumen lama yang disebutkan Santi. Dimas memulai dengan nada serius. Ada beberapa celah prosedur dalam modal awal perusahaan 30 tahun lalu. Jika ini dibuka ke publik, nama baik ayahmu akan tercoreng dan yayasan bisa menghadapi tuntutan pemerintah. Raisa terdiam. Ini adalah pilihan terakhirnya. Menyuap Santi agar bungkam dengan sisa hartanya atau menghadapi kebenaran pahit tentang ayahnya dan mempertaruhkan segalanya. Ayahku selalu mengajarkan integritas meskipun dia mungkin melakukan kesalahan di masa lalu, gumam Raisa. Ia menatap foto ayahnya di atas meja. Aku tidak akan lari, Dimas. Siapkan laporan mandiri ke pihak berwenang. Kita akan melakukan audit sukarela dan membayar semua denda atau kewajiban masa lalu itu secara transparan. Itu berisiko, Rai. Kamu bisa kehilangan setengah dari aset yang baru saja kamu rebut kembali. Maya memperingatkan, aku lebih baik hidup di kontrakan ini dengan nama baik yang bersih daripada tinggal di istana yang dibangun di atas kebohongan. Jawab Raisa tegas. Ia mengambil pena, menandatangani surat permohonan audit mandiri tersebut. Ini adalah keputusan kecil yang sangat berisiko yang mungkin akan membuat hidupnya kembali sulit dalam waktu dekat. Namun saat ia meletakkan pena itu, Raisa merasa benar-benar merdeka. Ia tidak lagi ditentukan oleh hartanya, tidak lagi dihantui oleh suaminya, dan tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang ayahnya. Raisa berjalan menuju jendela, menatap bulan yang bersinar terang. Hidup baru-baru saja dimulai. Ia bukan lagi seorang istri yang terbuang, melainkan seorang wanita yang berdaulat atas luka, harta, dan takdirnya sendiri. Di tengah kesunyian malam, ia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang murni yang menandai akhir dari sebuah drama dan awal dari sebuah kehidupan yang nyata. Harga diri bukanlah variabel. Jangan pernah membiarkan orang lain, siapapun mereka, menentukan nilai diri Anda berdasarkan apa yang tidak Anda miliki seperti keturunan atau harta. Raisa membuktikan bahwa nilai sejati seorang manusia terletak pada integritas dan keteguhan prinsipnya saat badai menerjang. Kesetiaan adalah investasi terbesar. Aris kehilangan segalanya bukan karena Raisa kejam, melainkan karena ia menghancurkan pondasi paling dasar dalam hidup. Kepercayaan. Harta bisa dicari, namun nama baik dan kepercayaan yang telah hancur sulit untuk dibangun kembali di atas puing-puing pengkhianatan. Memaafkan untuk melepaskan, bukan mengulang. Memaafkan adalah cara kita berdamai dengan masa lalu agar tidak terus tersiksa oleh dendam. Namun, seperti yang dilakukan Raisa, memaafkan tidak berarti harus membiarkan orang yang meracuni hidup kita kembali masuk. Menutup pintu dengan rapat adalah bentuk mencintai diri sendiri. Kebenaran memiliki waktunya sendiri. Kebohongan yang dibangun dengan rapi seperti yang dilakukan Santi mungkin terlihat menang di awal. Namun kebenaran adalah cahaya yang akan selalu menemukan celah untuk masuk dan meruntuhkan istana pasir yang dibangun di atas kepalsuan. Terima kasih telah setia mengikuti setiap babak kehidupan Raisa.
merasakan setiap tetes air matanya, dan ikut bangga saat ia berhasil berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Setiap akhir cerita hanyalah sebuah awal bagi perjalanan yang baru. Semoga kisah ini memberi kekuatan bagi siapapun yang saat ini sedang merasa terpukul oleh keadaan bahwa di balik setiap kehilangan selalu ada ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih berdaulat dan mandiri. Sampai jumpa di drama kehidupan berikutnya.